Sembari menunggu, tadi kita sudah menayangkan untuk house rules yang kita sudah tetapkan. Mohon bantuannya untuk Bapak, Ibu, dan peserta sekalian bisa nonaktifkan audio atau mute dalam mode mute untuk Zoom-nya. Jadi nanti sepanjang sesi berjalan, pertanyaan dapat ditanyakan melalui kolom chat yang ada di fitur Zoom ini, dan nanti akan dipandu oleh moderator sesi masing-masing untuk dapat berdiskusi lebih lanjut. Apabila nanti dari para pembicara berkenan untuk Bapak Ibu langsung menyampaikan atau melengkapi informasi yang sudah disampaikan dalam kolom chat, nanti akan dipersilahkan dan dibantu untuk unmute atau diberikan kesempatan oleh para moderatornya. Pada hari ini kita berkesempatan untuk mengadakan webinar nasional yang bertajuk Pengabdian Masyarakat FK Unair lebih dekat dengan gangguan spektrum autisme. Seperti mungkin sudah diketahui, acara ini merupakan bentuk kolaborasi antara teman autis dan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga di Surabaya sebagai wujud nyata dari komitmen kami untuk lebih mendekatkan ilmu, empati, dan tentunya praktek terbaik kepada masyarakat luas, khususnya dalam memahami dan mendampingi anak-anak dengan gangguan spektrum autisme. Hari ini kita berkesempatan untuk belajar langsung, mendengar langsung informasi-informasi yang penting dari para ahli. Kita dapat mendalami deteksi dini, penyakit penyerta, hingga peran keluarga yang dapat membentuk pola asuh positif. Harapan dari webinar ini, pengetahuan ini memang pengetahuan yang praktikal dan bisa kita bawa pulang, bisa kita praktekkan, bisa kita sebarluaskan, dan kita juga aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Izin untuk mengecek apakah Profesor Pras sudah bergabung. Oke, mohon waktu sebentar, saya akan pastikan untuk para pembicara sudah bergabung ya, Bapak Ibu. Oke, sepertinya Prof. Pras sudah bergabung. Prof, Ya, apakah boleh dibantu audionya? ya. Oh, baik, sudah bergabung ya. Selamat Apakah pagi, suara saya Prof. sudah terdengar ya? Sudah, Prof. Suara sudah terdengar. Oke, Selamat baiklah, pagi. Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memasuki Iya, sesi materi, tadi mari saya kita dengarkan sambutan. suara Oh putus-putus iya, tadi sempat. nggak apa-apa, Prof. Aman. Sekarang udah jelas. Kami dengar, ya, silahkan untuk Profesor Dr. Prastia Indra Gunawan, dokter spesialis anak, subspesialis neurologi konsultan ya, Dok. Beliau adalah guru besar dan tokoh penting dalam pengembangan layanan neurologi anak di Indonesia. Kepada Prof. Pras, kami persilahkan dengan hormat. Silahkan, Prof. Izin, Nah, Prof. terima kasih. Suaranya belum terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Suara saya sudah terdengar dengan baik kan? wabarakatuh. Sudah, Prof. Silahkan. Apakah suara sudah terdengar dengan baik? Sudah, Prof. Aman. Silahkan, Prof. Oh, belum. Suara saya belum terdengar kah ini? Sudah, Halo? Prof. Sudah terdengar. Uh, Mungkin sudah ya. Hmm. Sudah ya, oke. Terima kasih. Selamat pagi kepada Bapak Ibu sekalian yang mengikuti webinar dalam rangka aman ya. Ya, oke. Ini saya sudah bicara kok. Saya ucapkan selamat pagi, selamat datang kepada semua peserta. Ya, selamat pagi. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Kami dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Divisi Neurologi atau Syaraf Anak, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, yang kebetulan saat ini kita berkolaborasi ya dengan teman autis. Terima kasih atas dukungan dari teman-teman dari teman autis ya. Di mana pagi hari ini kita akan menyelenggarakan salah satu bentuk pengabdian masyarakat ya, di mana
kami ini semua di sini adalah tenaga pengajar di Fakultas Kedokteran, dan salah satu target yang harus kita lakukan setiap tahun adalah kita memberikan pendidikan kepada masyarakat melalui berbagai macam modul. Dan salah satunya yaitu dengan memberikan webinar ya atau seminar yang sifatnya memberikan sedikit pengetahuan, yang kebetulan pada pagi hari ini kita akan mengangkat salah satu tema yang juga menjadi major basic dari neurologi anak, yaitu tentang autis. Cukup banyak kasus autis ini ya di masyarakat ya, yang mungkin belum banyak bisa dideteksi secara baik ya. Kenapa? Ya karena memang kita menyadari bahwa masyarakat itu tentu pengetahuan tentang gejala autis juga sangat batas. Dan maka kita ingin lagi bagaimana cara untuk mendiagnosis autis ya, bagaimana cara untuk men-screening anak-anak autis ya, dan juga nantinya bagaimana kiranya ya kita itu bisa melakukan tata laksana yang baik pada anak-anak dengan autis ini. Jangkauan kita sebenarnya adalah karena sangat banyaknya ya anak-anak autis ini datang terlambat di tempat kita, dalam arti usianya sudah gede-gede, usianya sudah 5 tahun, 6 tahun, baru datang ke kita karena nggak bisa bicara ya, atau anaknya hiperaktif ya, dan lain sebagainya ya, yang itu membuat pengobatan untuk anak-anak autis ini yang seharusnya ya bisa dengan lebih baik kita intervensi sejak usia dini, tapi karena terlambat akibatnya prognosisnya jadi lebih buruk ya. Untuk itu ya webinar pada pagi hari ini kita akan fokuskan sekali ya untuk bagaimana kita bisa mengenal autis ini dengan lebih dekat ya, bagaimana kita bisa mendiagnosis dengan baik supaya dalam kedepannya nanti itu tata laksana yang bisa kita lakukan itu juga bisa lebih optimal. Anak-anak yang dengan autis ini sebenarnya mempunyai masa depan sebenarnya ya, masa depan yang lebih baik ya kalau kita bisa mengenal lebih dini dan bisa mengintervensi dengan baik ya. Pada pagi hari ini kita akan mengenalkan beberapa pembicara, yaitu Dr. Sani Mariana Samusir, Dr. Lisa Noviandi ya, dari tim Syaraf Anak ya, yang akan banyak berbicara tentang bagaimana mendiagnosis autis ya, bagaimana kita juga bisa mengenal ya keadaan-keadaan yang di sekitar ya gejala dengan autis ya, dan juga ada pembicara lain dari psikiatri yaitu Dr. Yunias ya. Mungkin itu pengantar dari saya. Mungkin sejawat semua atau teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, sekiranya bisa menikmati uh, seminar yang kita adakan pada pagi hari ini. Jika nanti ada permasalahan, mungkin bisa didiskusikan pada saat kolom tanya jawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih. Saya akhiri dan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Pras atas waktunya. Um, uh, Sambutan tersebut cukup membangkitkan semangat kita ya Prof ya untuk bisa lebih banyak lagi belajar supaya pemahaman kita juga lebih baik sehingga juga masa depan yang kita harapkan kepada untuk anak-anak kita juga semakin baik. Semoga ini juga menjadi pengantar yang Acara membangkitkan. saya kembalikan ke MC. Baik, terima Silakan. kasih ya Prof. Terima kasih. Baik. Oke, kini kita akan memasuki inti acara ya Bapak Ibu, yaitu sesi pemaparan materi dari para narasumber ahli. Setiap sesi akan berlangsung, untuk paparan akan berlangsung kurang lebih 15-20 menit, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab 15 menit juga, sekitar 15-20 menit. Kita mulai sesi 1 kepada moderator sesi 1, Herlina Halim, saya persilakan. Terima kasih buat rekan saya, Rati Hadiwinata. Selamat pagi, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Kita akan memasuki sesi pertama dengan topik deteksi dini anak dengan gangguan spektrum autisme ya, yang akan disampaikan oleh Dr. Sani Mariana Samosir, Magister Kedokteran Klinik Spesialis Anak. Nah, sebelum masuk ke sesi materi, mungkin kita bisa simak terlebih dahulu ya profil singkat dari narasumber kita hari ini yang bisa ditampilkan.
Kita masih menunggu ya ditampilkan. Oke, jadi Dokter Sani adalah merupakan dokter spesialis anak yang juga menyelesaikan program magister klinik di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga dan saat ini Dokter Sani aktif menjadi sebagai staf divisi neurologi KSM Ilmu Kesehatan Anak di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa melihat juga di layar ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kepada Dokter Sani, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Untuk Ibu Moderator, saya izin share screen. Kita akan belajar hari ini tentang gangguan spektrum autisme. Ya. Apakah sudah terlihat ya di layar? Cukup jelas? Sudah, Dok. Suaranya juga cukup jelas ya? Jelas. Iya, jelas Jelas, dok. Dok. Oke, baik. Siap. Eh, Ya. Selamat pagi semuanya, salam kenal. Saya Sani, senang sekali dalam kesempatan kali ini Divisi Neurologi Anak Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya, bisa bekerja sama dengan teman autis untuk bisa sharing pengetahuan seputar gangguan spektrum autis. Mengapa? Karena kasus gangguan neurodevelopmental atau perkembangan syaraf anak ini cukup banyak kita jumpai di klinis, bahkan di masyarakat. Namun sepertinya kita masih agak lambat-lambat nih dalam mendiagnosanya. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini kita akan mengenal lebih dekat apa-apa saja sih gejala-gejala yang bisa kita jumpai di usia-usia awal kehidupan anak. Nah, spektrum autis. Jadi sekarang kan istilahnya kalau dulu kita bilangnya autis-autis, sekarang kita mengenal dengan istilah yang lebih luas lagi. Kita kenal dengan gangguan spektrum autisme. Namanya spektrum itu warna-warni dengan gejala yang sangat bervariasi. Jadi mulai dari mungkin yang mild sekali tidak terlalu terlihat atau bahkan yang sangat jelas, tampak jelas banget, sangat profound. Jadi kita, wah ini kayaknya udah ngelihat orangnya aja sudah bisa menduga ini sepertinya anak ini masuk ke dalam spektrum autisme. Nah, ternyata, nah ini kita sudah kenal cukup lama ya, sejak dikenal adanya diagnosa gangguan spektrum autis sejak tahun 1943 oleh seorang pakar yang bernama Bapak Leo Kanner. Ternyata gangguan spektrum autisme itu dari tahun ke tahun angka kejadiannya semakin meningkat. Ini kita coba lihat ya, ada sebuah peta dunia. Ini adalah studi yang dilakukan pada tahun antara 2012 sampai 2021. Ini peta dunia ini kita lihat dari 10.000 individu ternyata bervariasi. Ada yang 1/10.000, bahkan ada yang negara di mana didapatkan 400 individu dengan autis per 10.000 orang. Nah, kalau Indonesia kita masih belum ada datanya. Jadi memang warnanya abu-abu bukan berarti tidak ada, tapi kita di sini ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk eh, mengawasi dan mengamati anak-anak kita. Nah, ini adalah studi lain nih. Berdasarkan CDC, ini adalah Center of Disease di Amerika ya. Mereka melihat dari tahun ke tahun sejak tahun 2000 hingga tahun 2022 yang terbaru. Jadi kalau awalnya ada satu dari 150 anak berusia 8 tahun yang masuk ke dalam spektrum autisme, ternyata tahun 2022 ada sebanyak satu dari 31 anak berusia 8 tahun yang masuk ke dalam spektrum autisme. Nah, jadi dari tahun ke tahun angkanya semakin meningkat. Ini bisa karena kemampuan kita mendeteksi juga semakin tinggi dan juga mungkin kan spektrum itu luas sekali gejalanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengapa sih penting sekali kok kita pengen diagnosa itu dilakukan lebih awal? Nah, kita perlu ketahui bahwa ternyata di pada kenyataannya ini di masyarakat orang masih mendiagnosa spektrum autisme masih cukup lambat. Nah, kita cerita nih ada sebuah penelitian di dunia dari beberapa benua ya dari 120.000 individu itu ternyata kalau ditarik balik diagnosanya pertama kali anaknya didiagnosa masuk ke dalam spektrum autisme adalah pada saat berusia 60 bulan atau 5 tahun. Nah, kemudian ada studi lain
Ini yang mengatakan bahwa usia rata-rata diagnosa pertama kali adalah ketika anaknya berusia 49 bulan. Nah, usia ini bisa bervariasi, bisa diketahui lebih cepat apabila anak itu tidak hanya mengalami gangguan spektrum autisme, tapi juga disertai dengan penyakit penyerta lain, yaitu contohnya adalah intellectual disability atau keterbatasan berpikir. Itu bisa biasanya sudah agak awal, yaitu di 43 bulan. Tapi kalau dia hanya autisme murni, biasanya kita mengetahuinya lebih lambat. Nah, kenapa penting dilakukan diagnosa lebih dini? Kenapa? Karena meski angka kejadiannya terus meningkat, usia rata-rata diagnosis masih di sekitar angka 4 tahun. Padahal tahun-tahun pertama kehidupan itu adalah periode kritis perkembangan otak anak, di mana terjadi proses-proses pembentukan saraf otak, baik itu sinaptogenesis, neurogenesis, yang puncaknya terjadi di usia 3 tahun. Sehingga apa? Apabila kita tidak mendeteksi lebih awal, kita akan melewatkan kesempatan emas untuk kita bisa melakukan intervensi lebih dini untuk bisa mendapatkan hasil luaran balita dengan autisme spectrum disorder yang akan lebih baik. Nah, kalau otak itu tumbuhnya utamanya di 3 tahun pertama. Kalau misalkan kita bisa detek lebih awal, harapannya anaknya akan bisa menjadi lebih baik. Namun apabila kita mendiagnosanya sudah telat, tidak dilakukan intervensi dengan dini, maka nanti hasilnya tidak begitu maksimal. Nah, ternyata yang menarik ini ada beberapa penyebab delay dalam mendiagnosa. Ini yang sering kita jumpai di klinik ya. eh, Bisa karena faktor sosioekonomi atau etnis minoritas keluarga. Jadi keluarganya memang tidak memiliki kesempatan untuk menemui fasilitas kesehatan atau tenaga yang bisa mendiagnosa. Kemudian yang tidak kalah seringnya ini Bapak Ibu sekalian adalah pengasuh atau orang tua yang menyangkal gejala. Ah, nggak apa-apa nih, dulu bapaknya juga telat ngomong. Biasanya anak-anak autis itu datang ke kita, tenaga kesehatan, ke dokter, biasanya dengan keluhan anaknya belum bisa bicara. Di usia 3 tahun, di usia 2 tahun masih babbling saja. Nah, biasanya datangnya ke sini. Waktu diberikan arahan, biasanya agak denial. Nah, ini yang perlu kita cermati bersama. Kemudian, dokter mungkin tidak mengidentifikasi dengan tepat ketika usia-usia muda. Mengapa? Karena memang gejalanya kalau masih muda banget itu belum kelihatan jelas sekali. Nanti kita akan belajar sama-sama ya, kira-kira gejala awalnya apa saja. Kemudian adanya keterbatasan untuk biaya dan sarana untuk melakukan tes diagnostik. Kemudian juga sudah tahu diagnosa apa, masih aja kesulitan untuk mencari terapi yang tepat dan kurangnya informasi berbasis bukti tentang gangguan spektrum autisme. Nah, ini adalah beberapa hal yang biasanya menyebabkan tertundanya diagnosa gangguan spektrum autisme yang bisa menyebabkan tertundanya juga tata laksana yang tepat untuk anak-anak dengan autisme. Oke, nah sekarang kita akan bahas tentang gangguan spektrum autis. Itu dia terdiri dari gejala apa saja ya? Kita sekarang menggunakan kriteria DSM-5, di mana di situ ada kriteria A dan kriteria B, ditambah dengan kriteria C, D, dan E. Wah, bulet ya ini Bapak Ibu sekalian ya. Pada prinsipnya, anak-anak dengan gangguan spektrum autis itu dia memiliki gangguan sosial komunikasi. Nah, ini 3 kriteria yang ada di kriteria A ini harus terpenuhi semua. Kemudian, untuk kriteria B ini adalah spektrum dari perilaku repetitif atau perilaku berulang yang terbatas. Untuk kriteria B, anak kita harus memiliki minimal 2 kriteria dari ini. Plus ada lagi kriteria C, tidak saya tampilkan di sini, di mana adanya gangguan pada 2 domain ini, dia terjadi di saat masa perkembangan awal anak. Jadi terjadinya pada masa awal-awal kehidupan. Jadi nggak ada tuh anak awalnya normal, terus tiba-tiba 10 tahun dia mengalami autisme. Mungkin ini sesuatu yang lain. Nanti bisa coba dikonsulkan dengan dokter yang biasanya merawat anak Bapak dan Ibu. Kemudian eh, gejala-gejala dari gangguan spektrum autisme ini haruslah menyebabkan perubahan yang signifikan secara klinis yang berdampak pada kehidupan sehari-hari anak kita. Misalkan dalam berinteraksi, kalau anak-anak dalam dia bermain dengan teman-temannya, atau berinteraksi dengan keluarganya.
gitu. Dan yang terakhir, gejala ini tidak bisa dijelaskan dengan gangguan-gangguan perkembangan yang lain seperti keterlambatan perkembangan global atau global developmental delay. Nah, Bapak Ibu, untuk melihat gejala-gejala ini memang agak susah kalau pada anak-anak yang usianya muda atau balita, di mana kita ingin menemukan anak-anak dengan gangguan spektrum autisme dan kita lakukan tata laksana lebih lanjut. Tuh. Kemudian setelah kita tahu nih, oh ini anaknya kira-kira memenuhi kriteria, masih ada langkah lanjutan yang kita harus lakukan, yaitu nanti kita akan menilai bagaimanakah level bahasanya, bagaimana fungsi sosialnya di masyarakat, lalu apakah ada gejala-gejala penyerta, ini nanti yang akan dibahas di sesi 2 oleh Dr. Riza Noviandi, dan apakah ada kondisi medis yang menyertai gangguan spektrum autisme. Nah, ini yang kita akan bahas pada pagi hari ini ya. Bagaimana melihat presentasi atau gejala-gejala autisme di tahapan awal kehidupan. Mungkin kalau kita lihat kriteria yang tadi sebelumnya itu agak susah gitu ya. Nah, tapi secara mudah kalau untuk anak-anak yang usianya masih 3 tahun ke bawah, kita biasanya bisa menyebutkan early atypical autism spectrum disorder. Nah, mungkin kalau diagnosa autis gitu agak berat ya. Anaknya dibilang autis cukup berat, tapi kita bisa bilang ada early atypical autism spectrum disorder apabila anak kita memenuhi gejala-gejala sebagai berikut. Sehingga apa? Orang tua bisa melakukan pemantauan ketat dan melakukan intervensi dini pada anak sehingga anak ini perkembangannya akan menjadi lebih baik. Dia bisa berfungsi lebih baik, dia bisa belajar dengan lebih baik. Nah, apabila dilakukan intervensi, anak-anak yang dengan early atypical autis ini dia bisa menjadi tidak ASD ataupun mungkin pada yang kelompok berat dia akan tetap menetap. Nah, apa aja ya gejala-gejalanya? Nah, untuk area sosial komunikasi, gangguan sosial komunikasi pada tahapan perkembangan awal. Anak-anak tuh kan belum ngomong ya. Biasanya mereka bicara itu diawali dengan kuing. Lalu pada saat usia 6, 7, 8 bulan mulai keluar babbling, baba, baba, mama, mama. Dan di usia 1 tahun dia sudah harus mulai bisa panggil mama, papa dengan spesifik atau muncul satu kata berarti. Nah, itu biasanya tahapan bahasa yang normal. Apabila anak kita tidak melalui tahapan itu, kita mesti amati. Jangan-jangan anak kita masuk ke dalam spektrum. Nah, kita lihat apakah ada hambatan perilaku sosial nonverbal. Jadi kalau bahasa itu nggak cuma bahasa yang diucapkan, tapi pada anak-anak autis biasanya dia juga ada hambatan pada perilaku sosial nonverbal. Yang mudah diamati itu adalah kontak mata. Nah, jadi kalau kita ngelihat anak itu kan kita bisa saling pandang-pandangan. Kita senyum sama anak kita, dia balas senyum kita. Kita geser ke kanan, anak kita mengikuti gerakan kita, matanya juga menoleh ke kanan. Ini adalah bertujuan bahwa anak kita mau berbagi ketertarikan, ada sharing interest. Kemudian perilaku sosial nonverbal lain yang kita bisa amati di anak-anak yang muda balita adalah gesturnya. Nah, anak-anak dengan autisme biasanya mereka tidak menunjuk. Jadi, dibandingkan dengan menunjuk, mereka lebih sering menarik tangan orang tuanya. Jadi, kalau kepengen nunjukin sesuatu, biasanya tidak menunjuk, tapi lebih menarik tangan. Untuk gesture yang lain, umumnya anak-anak usia 1 tahun mereka sudah bisa menyatakan keinginan. Kalau iya, angguk-angguk, kalau enggak, toleh-toleh. Nah, anak-anak autis biasanya mereka kesulitan untuk menunjukkan gesturnya. Termasuk juga dalam menunjukkan ekspresi wajah atau mengimitasi, meniru, membalas senyuman. Kemudian ada juga hambatan dalam hubungan sosial. Jadi dia susah nih engage atau berhubungan dengan orang lain. Misalnya nih kalau kita lagi ngundang anak yang udah bercanda dengan anak, kita pengen nunjukin cica, cica, cica. Si anak itu akan menengok ke arah cica. Tapi mungkin anak-anak dengan autisme dia enggak, dia cuek aja. Dia enggak mengikuti arah yang kita tunjukkan gitu. Kemudian juga mereka kurang dalam tersenyum ya, kemudian juga vokalisasi dan verbalisasinya, babbling-babblingnya biasanya agak kurang.
Lalu ada juga yang ketiga, ini adalah hambatan sosioemosional timbal balik. Jadi kalau hubungan itu kan harus timbal balik. Nah, bagaimana kita menilainya pada awal? Biasanya anak-anak itu dia sudah mulai respon dipanggil namanya kalau sudah umur-umur 8 bulan. Nah, kalau misalkan anaknya namanya Adi, dipanggil Adi, 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 dia banyakan tidak nolehnya dibandingkan nolehnya. Hati-hati, kita mesti amati lebih ketat anak ini. Nah, kemudian sosial emosional timbal balik yang juga terganggu itu bisa dalam berupa anak sulit berbagi kegembiraan. Jadi kita ajak bercanda dia flat aja, tenang aja, tidak menunjukkan ketertarikan, tidak merespon apabila diajak bercanda. Nah, dari kriteria A ini, kalau kalau misalkan kita menemukan dua saja, kita sudah mulai harus berwaspada. Nah, untuk kriteria B atau perilaku restriktif yang terbatas dan repetitif itu juga kita bisa amati. Tapi biasanya munculnya tidak di tahun pertama kehidupan anak. Biasanya dia mulai muncul ketika anak kita sudah melalui usia 1 tahun. Jadi kalau udah 1 tahunan ke atas, mulailah muncul gejala stereotipi. Gejala stereotipi itu gejala yang dilakukan berulang-ulang tanpa tujuan. Dia bisa berupa gerakan motorik, gerakan tangan, atau mungkin juga vokal. Contohnya adalah gerakan tangan. Nah, small hand itu gerakan jari jemari. Dia bisa putar-putar jarinya atau mungkin juga melakukan posturing tertentu. Sedangkan ada juga gerakan repetitif berulang yang lebih kompleks. Biasanya dia berupa seperti mengepak-ngepakkan sayap. Atau ada juga yang dia berjalan jinjit. Atau anaknya nggak bisa diam, lompat sini, lompat sana, puter-puter, goyang-goyang. Pokoknya tidak bisa diam. Sehingga kita kadang-kadang suka nih orang tua nanya anak saya ADHD nggak ya? Padahal umurnya masih 2 tahun. Nah itu belum bisa kita akses. Kemudian ada juga ekolalia. Nah si anak ini dia mengulang terus, mengulang-mengulang repetitif tapi dalam bentuk vokal. Jadi misalkan dipanggil namanya tadi Adi ya namanya Adi 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 diulang-ulang-ulang-ulang tanpa tujuan. Oke. Kemudian untuk perilaku repetitif yang lain adalah restriktif ini anaknya tidak fleksibel. Jadi dia kaku banget, kaku pada rutinitas yang sama. Kalau tidak melalui rutinitas hari-harinya, si anak bisa distres dia. Ketika ada transisi, dia distres rewel banget, tantrum. Nah, dan dia harus melalui rutinitas yang sama setiap hari. Misalnya kalau mau tidur harus pakai selimut ungu dan guling guling dino, harus itu tiap hari. Kalau misalkan kebiasaannya ini dirubah, dia akan tidak nyaman. Kemudian perilaku restriktif repetitif lainnya adalah dia preokupasi ya, terpaku suatu ketertarikan yang terbatas. Jadi kayak lekat banget, harus keretanya itu aja, atau tertariknya sama mobil-mobilan aja, atau dinosaurus aja, atau pada objek-objek mekanik tertentu. Nah, kemudian ada juga perilaku sensori yang tidak wajar, atipikal. Misalnya, si anak ini mengambil benda dari angle atau sisi yang mengamati benda dari sisi yang tidak wajar atau fokus satu bagian aja. Misalnya dia main mobil-mobilan, hanya mainin rodanya aja, yang lainnya dia nggak peduli. Bisa juga si anak ini menjadi hipo atau hiperreaktif terhadap stimulus sensori. Hiporeaktif, dicubit, ditowel, tidak rasa. Atau hiperreaktif, ada suara dikit aja dia udah merasa sangat terganggu. Nah, itu adalah gejala-gejala repetitif restrictive behavior pada anak-anak di usia dini. Nah, ini adalah salah satu contoh video yang saya ambil dari YouTube. Eh, Gerakan tangan kecil. Nah, jadi dia akan melakukan gerakan seperti ini berulang-ulang. Ini kita merupakan tanda-tanda pada anak dengan gangguan spektrum autisme. Gejala lain adalah tadi yang lebih kompleks, gerakannya lebih besar berupa arm flapping. Nah, dia biasanya menggerak-gerakkan, digerak-gerakin tangannya. Etan. Oke. Nah, dia gerak-gerakin tangannya sampai sikunya juga bergerak-gerak. Nah, ini juga merupakan kumpulan dari perilaku repetitif. Lalu bagaimana pada anak yang usianya lebih muda? Nah, ada juga berjalan jinjit seperti ini. Toe walking, tangannya bergerak, dia loncat-loncat, berputar-berputar. Kemudian goyang-goyangin kepala, ada juga yang pukul-pukul kepalanya. Nah, ini tadi yang disampaikan, dia lebih menarik tangan ibunya daripada menunjuk pada benda yang dia tertarik. Lompat-lompat.
terpaku pada aktivitas yang sama. Misalkan sukanya sama sikat gigi, yang mainnya sikat gigi terus. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah beberapa faktor risiko dari autisme ya. Jadi kita mungkin perlu melakukan screening lebih ketat atau kita amati lebih cermat apabila anak-anak kita memiliki faktor risiko berikut. Misalnya ada kelainan genetik atau usia orang tua yang lebih tua ya, ibunya lebih dari 35 tahun atau ayahnya lebih dari 50 tahun, selama hamil mengalami infeksi, lahir prematur, bayinya lahir rendah, jenis kelamin laki-laki, atau saudara kandungnya mengalami gangguan spektrum autisme. Nah, kita terima kasih atas kerjasama dengan teman autis. Ini adalah salah satu metode screening yang sudah cukup banyak dilakukan, yang ditemukan oleh Ibu Diana L. Robbins, yaitu Modified Checklist Autistic Toddler. Dan ini sudah tersedia juga di website teman autis. Nanti Bapak Ibu sekalian, apabila yang mengalami gangguan-gangguan gejala-gejala serupa, bisa melakukan tes ini. Hanya untuk balita yang berusia 16-30 bulan, dia cukup singkat, terdiri dari 20 pertanyaan, tidak sampai 5 menit, dan alat ini bisa kita gunakan untuk mendeteksi, tapi bukan untuk diagnosis. Nah, nanti akan ada hasilnya, bisa risiko rendah, medium, atau tinggi, sehingga kita bisa mendapat arahan untuk segera memeriksakan dan mengevaluasi supaya bisa mendapatkan intervensi lebih awal. Nah, apabila sudah ada nih, sudah dilakukan deteksi, kita konsultasi dan memang asesmennya adalah autisme, kita perlu mencari penyakit penyerta untuk bisa melakukan intervensi dini dan memaksimalkan optimalisasi peran keluarga serta memantau perkembangan anak. Kesimpulan dari presentasi hari ini, gangguan spektrum autisme ini merupakan gangguan perkembangan saraf anak yang ditandai dengan gangguan sosial komunikasi dan perilaku terbatas yang berulang, di mana diagnosis dini sangat penting sehingga kita bisa melakukan intervensi awal yang bisa memperbaiki gangguan perilaku, kemampuan fungsional anak, dan juga kesulitan berkomunikasi. So, early detection, cari pertolongan, ini akan membantu outcome yang lebih baik untuk anak-anak kita. Demikian, terima kasih. Saya akhiri presentasinya. Baik, terima kasih banyak Dokter Sani atas pemaparan yang sangat informatif di mana kita jadi bisa tahu ya dok ya deteksi dini untuk gangguan spektrum autisme itu seperti apa. Jadi kita mungkin tanpa berlama-lama lagi kita bisa langsung ke sesi selanjutnya itu tanya jawab ya dok ya. Iya. Izin untuk membacakan di sini ada dari Galis Femina. Selamat pagi, saya Galis, guru PAUD dengan murid autisme di kelas inklusif. Izin bertanya, bagaimana menghadapi murid autisme laki-laki usia 5 tahun yang memiliki kebiasaan tertawa tanpa sebab? Apakah ini bagian dari stimming? Bagaimana cara menghadapi stimming anak autisme? Bisakah kebiasaan ini dihilangkan? Kemudian bagaimana cara menjelaskan atau memahamkan pada orang tua awam tentang kondisi autisme nonverbal? Terima kasih. Ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi, stimming ini adalah salah satu gejala yang biasanya kita temui pada anak-anak dengan autisme. Dia itu berupa pemenuhan kebutuhan sensorinya. Tadi kita tahu di bagian perilaku restriktif dan repetitif behavior pada anak-anak autis itu ada termasuk hiporeaktif terhadap sensori dan juga hiperreaktif pada sensori. Biasanya apabila anak-anak dengan autisme dia mengalami input sensori yang terlalu berlebih, dia akan atau malah kurang, dia akan melakukan steaming. Nah, steaming ini bentuknya bisa berbagai macam, bisa berupa yang tadi nih, finger gerak-gerak, kemudian seperti ini, atau mungkin usap-usap, ya, atau bahkan bicara, ya, atau mungkin tertawa-tertawa juga bisa. Nah, itu kita lihat nih, apa kira-kira yang mencetuskan perilaku steaming pada anak. Mungkin dia perlu direspon, ya, mesti ada pencetusnya, karena sebuah perilaku itu tentu ada sesuatu yang akan mengawali atau mencetuskan dia melakukan itu. Nah, kalau anaknya sudah 5 tahun, nah kita mesti lihat juga. Tadi kan dikatakan bahwa anak ini termasuk dalam autis nonverbal. Setelah kita tahu dia autis, nah penting kita melakukan juga nanti mungkin ketika adik usianya 6 tahun kita melakukan pemeriksaan kognitif. Jadi kita perlu tahu dia level kognitif bahasanya dan performansnya di level apa. Karena itu nanti akan bisa membantu kita dalam menjelaskan kepada orang tua untuk kira-kira adik ini nanti arahnya akan bagaimana. Karena tentu tingkat kepandaian atau kognitif anak dia akan mempengaruhi kemampuan fungsional si autisi ini nanti di kemudian hari. Begitu.
Semoga menjawab ya, Ibu Galis, Baik, pendamping PAUD. terima kasih, Dok. Ini ada yang bertanya lagi nih, Dok, dari Bapak Fajar. Saya Fajar, adik kandung seorang anak autisme yang sudah berumur 33 tahun. Apakah anak autisme itu memiliki perbedaan behavior menyesuaikan dengan jenjang umurnya dan bagaimana mengurangi intensitasnya terutama saat sudah dewasa? Apakah autisme bisa ditularkan dari genetik? Oke, wah ini challenging ya, autisi yang dewasa ya Bapak ya. Usianya sekarang sudah 33 tahun. Tentu karena dia termasuk dalam gangguan neurodevelopmental, gejalanya akan berbeda-beda sesuai dengan usia. Nah, kalau misalkan anak kecil kan mungkin kita mengganggunya fungsinya dalam fungsi bermain. Tapi kalau misalkan autisinya sudah besar, nah kita mesti melihat juga dia ini eh, yang seperti apa ya? Mungkin apakah dia yang ringan-ringan saja dan masih bisa bekerja mungkin di dalam kesehariannya atau mungkin yang perlu banyak bantuan dari orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi tentu akan ada perbedaan perilaku sesuai dengan tahapan perkembangan atau usia. Plus juga tadi mungkin yang salah satu kita perlu ketahui adalah bagaimana kognitifnya. Jadi itu juga salah satu yang kita mesti pertimbangkan. Kemudian autisme ini kalau genetik itu bukan ditularkan ya. Genetik itu adalah potensi. Jadi autis ini sebabnya adalah ada faktor genetik yang dia berinteraksi juga dengan faktor lingkungan. Nah, genetik itu tidak selalu diturunkan. Jadi ada memang genetik yang diturunkan, ada juga yang genetik yang disebabkan karena mutasi spontan itu ada. Nah, studi-studi sebelumnya menyatakan apabila saudara kandung ya ada yang autis, maka kemungkinan saudaranya juga dia lebih besar mengalami autisme. Itu range-nya sekitar bisa di antara kurang lebih satu di antara lima. Nah, angka kejadian ini akan bisa lebih tinggi apabila si kakak yang mengalami autisme itu adalah perempuan. Nah, adanya chance-nya bisa lebih besar, bisa sekitar 35% gitu. Jadi mungkin ini berarti kalau misalkan nih ayah ibu sekalian sudah dikaruniai anak dengan autisme, mungkin anak pertamanya, ketika berencana memiliki anak lagi, itu sangat boleh ya. Tapi kita memang harus melakukan pemantauan sejak dini lebih awal. Tadi kita sudah pelajari bersama gejala-gejala dari Early Atypical Autism Spectrum. Nah, itu sudah mulai bisa dilihat-lihat ketika anaknya usia mungkin sekitar 9 bulan. Atau eye tracking bahkan sudah kita bisa lihat sejak usia 6 bulan. Sehingga intervensinya bisa dilakukan lebih dini. Gitu. Tapi tidak menular ya. Oke. Baik, Dok. Oke, terima kasih, Dok. Ini ada pertanyaan lagi. Pertanyaan cukup banyak nih, Dok. Tapi kayak kita nggak bisa jawab semuanya ya, Dok, karena keterbatasan waktu. Pertanyaan selanjutnya, selamat pagi, Bu. Dokter Sani. Saya Winoni, Sarjana Psikologi dan Magister Psikologi. Izin bertanya, apakah sama ciri-ciri pada anak yang ADHD dan anak yang mengalami speech delay seperti yang dokter jelaskan di atas? Ya. Terima kasih Ibu Winoni. Jadi autisme dan ADHD itu adalah dua diagnosis yang berbeda. Seringkali memang autis dipikir ADHD. Nah, Mm-mm. tapi kesepakatan kita di American Academy of Pediatrics ya secara internasional, kesepakatannya adalah diagnosis ADHD itu bisa kita berikan ketika anak berusia minimal 4 tahun. 4 tahun dengan pengamatan 6 bulan dan di mana gejala itu ada di dua tempat. Jadi di rumah dia begitu, di sekolah atau di tempat lain dia juga begitu gitu. Jadi kalau misalkan anaknya usianya masih 2 tahun, 3 tahun, kita belum bisa bilang dia ADHD. Nah, tapi kalau dia ternyata sudah semakin gede, si autisi ini, ternyata dia juga menunjukkan gejala-gejala ADHD, ada gangguan inatentifnya, kemudian ada gangguan hiperaktivitasnya dan memenuhi, maka ini dua disorder yang bisa terjadi secara bersamaan. Begitu. Dan ciri-cirinya memang mirip. Mungkin sebagai clue yang membedakan, kalau dia ADHD murni, biasanya tidak speech delay. Nah, Ah, kalau ADHD itu kan kognitifnya bagus ya, dia nggak mm-mm. speech delay, dia nggak attention aja dan dia nggak diem. Tapi kalau autis itu biasanya dia ada speech delay-nya dan biasanya datang ke dokter bukan karena nggak bisa eye tracking, bukan karena nggak bisa balas senyum, tapi karena umur 2 tahun, 3 tahun nggak ngomong gitu. Mm. Semoga menjawab ya, Ibu Winoni. Baik. Dokter Sandi. Oke.
lagi nih dok, selamat pagi dok. Untuk anak-anak ASD gimana kemampuan kognitifnya dok? Di klinik kami hampir sebagian besar mengalami disabilitas intelektual dengan IQ rata-rata 30 sampai 50. Apakah itu karena kemampuan verbal mereka yang minim ya dok? Mm. Oke, ya terima kasih pertanyaannya ya. Jadi autisme itu dia bisa terjadi bersamaan dengan intelektual disabilitas. Tapi ada juga intelektual disabilitas murni yang mungkin bukan autisme. Kalau pada anak-anak nih, karena kita dokter anak ya, kita akan mengamati nih. Kalau dia intelektual disabilitas, anak ini umumnya memiliki gangguan perkembangan dari domain yang banyak. Jadi, kalau domain perkembangan anak itu kan ada motorik kasar, ada motorik halus, ada bicara bahasa, ada personal sosial. Dia biasanya kenanya di banyak aspek. Nah, kalau autism biasanya lebih kepada gejala tadi, di mana dia mengalami gangguan sosial komunikasi. Biasanya anak autis tidak ada keterlambatan motorik. Nah, harusnya motoriknya bagus-bagus aja. Dia waktunya duduk ya duduk, waktunya berdiri ya berdiri, waktunya jalan ya jalan. Tapi lebih kepada sosial interaksi. Tapi autisme itu juga bisa terjadi bersama dengan intelektual disabilitas. Kalau IQ-nya rata-rata 30 sampai 50, ya memang tentunya akan mirip dengan autis karena dia sama sekali tidak bisa, mungkin kan itu kan sangat berat ya, tidak bisa memproses, eh, dia tidak bisa memproses apapun yang ada dari luar dan dia nggak bisa keluarin gitu. Jadi mungkin perlu ditegakkan dulu ini memang autis dengan intelektual disabilitas atau sebetulnya adik-adik ini adalah intelektual disabilitas yang murni gitu. Tapi challenging ya, karena kalau IQ-nya sangat terbatas, biasanya dia nonverbal dengan sangat sulit. Keren, luar biasa nih pendamping-pendampingnya. Baik, terima kasih dok. Karena masih ada waktu, kita lanjut jawabin pertanyaan lagi ya dok. Ini dari Ibu Hana, bagaimana kita membedakan repetitive behavior yang dilakukan oleh autis seperti dalam slide atau ini hyperaktivitas ADHD. Lalu untuk ADHD dan ASD sejak usia berapa dapat didiagnosis? Oke, terima kasih atas pertanyaan. Mungkin usia diagnosis dulu ya. Kalau ASD, eh, meskipun di luaran baru bisa orang-orang banyak kan secara kenyataan mendiagnosa sejak usia 4 tahun, di usia 4 tahun, tapi kita bisa loh dengan ciri-ciri yang tadi kita mendiagnosa lebih awal. Saya sangat menyarankan apabila ada ya kerabat yang sekiranya kok ada gejala-gejala itu ya, boleh buka websitenya teman autis nanti kita lakukan screening awal dengan menggunakan MChat. Nah, di situ sebetulnya sudah bisa sedikit mengeksklusi untuk gejala-gejala gangguan sosial komunikasi, perilaku repetitif, dan mengeksklusi gangguan pendengaran, kemudian mengeksklusi keterlambatan motorik itu sudah bisa sedikit dilihat di situ. Dan kalau misalkan sudah ada hasilnya, segeralah berkonsultasi dengan tenaga ahli untuk mendapat arahan terapi yang tepat gitu. Jadi karena kadang-kadang sudah diakses Bu, ini kira-kira arahnya ke autis, tapi orang tuanya maju mundur karena takut dibilang anaknya autis. Justru itu salah. Kita nggak perlu mikirin diagnosanya dulu, tapi apa yang kita bisa lakukan untuk anak kita bisa lebih baik. Jadi autis itu bisa lebih dini. Sedangkan ADHD kita ketahuinya ketika anak minimal berusia 4 tahun. Nah, em, gejalanya bisa Ke mute dok. Oke. Gejalanya mungkin bisa mirip-mirip ya, tapi kalau ADHD itu biasanya tidak harus ada repetitif, tapi dia nggak bisa diem aja dia. Kalau misalkan ke ruang periksa, mungkin begitu masuk anak ini nggak diem nih, dia muter aja, suka gangguin temennya, usil-usil, lompat sana, lompat sini, gangguin, ngomongnya nggak bisa berhenti, atau kita bisa bayangkan seperti anak ini seperti baterainya nggak bisa habis gitu, kayak mesin. Nah, kalau kita kan lari capek ya, kalau ini enggak baterainya nggak ada habisnya dia gerak 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 terus untuk kalau hiperaktivitas pada ADHD. Oke. Berarti memang kalau dari awal udah terlihat gerak-geriknya lebih baik dideteksi awal dulu aja dok ya. Betul, betul. Supaya kita bisa intervensi lebih awal, Ya. nggak nunggu umurnya udah 4 tahun, 5 tahun, nanti too late. Ini kalau 3 tahun pertama otaknya masih plastis. Kalau dia autism yang mungkin yang mild aja mungkin bisa fungsi akan berfungsi baik nanti Oh anak. gitu. Oke, baik dok. Satu pertanyaan lagi ya dok. Ini dari Ya. Iga Septiani Aroma. Selamat pagi dok. Saya Iga. Saya izin bertanya. Ada dua pertanyaan. Ada
dua pertanyaan. Apakah bilirubin tinggi pada neonatal juga berpengaruh pada resiko autisme? Dan mengapa gejala autisme bisa memberat di usia tertentu? Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi tadi ada faktor risiko di mana bayi bisa mengalami gangguan spektrum autis. Hmm, Salah satunya juga apabila ada injuri atau gangguan yang terjadi pada masa perinatal atau dekat-dekat dengan masa kehamilan. Itu baik dia prematur, lahirnya rendah, atau mungkin lahirnya tidak langsung menangis. Ya, itu hmm. juga termasuk salah satu faktor risiko, termasuk apabila kadar bilirubinnya tinggi, tinggi sekali ya, itu bisa tidak hanya autis, tapi juga bisa juga mengganggu perkembangan eh, neurodevelopmental yang lain. Gitu. Kemudian tadi pertanyaan keduanya apa ya? Mengapa gejala autisme bisa memberat di usia tertentu? Oke, nah, sebetulnya mungkin bukan memberat ya, tapi di mana dia harusnya sudah bisa ngomong, tapi dia belum keluar. Teman-temannya ngomongnya sudah lebih banyak, jadi seolah-olah lebih memberat gitu. Jadi dia tidak mencapai milestone pada usia itu. Jadi gapnya semakin besar dengan anak-anak yang normal atau tipikal gitu. Dan apabila memang kita tidak lakukan intervensi dengan dini, jadi gap ini akan semakin jauh dan kita susah untuk mendekatkan. Jadi penting banget deteksi dini, intervensi dini. Oke, baik dok. Satu pertanyaan lagi deh dok. Oh ya, silakan. Dok. Boleh, boleh, boleh. Selamat pagi, saya Dinda, mahasiswi Magister UI Gizi. Tesis saya rencananya tentang autis. Izin bertanya untuk anak usia 3 sampai 6 tahun, asesmen autisnya menggunakan apa ya dok? Terus selain MCAT, terima kasih sebelumnya dok. Ya, terima kasih Mbak Dinda, semangat untuk penelitiannya. Saya juga sedang meneliti ini. Jadi untuk MCAT itu kita gunakan untuk anak yang berusia 16 sampai 30 bulan. Tapi ini bukan sarana diagnosis. Jadi ini kita gunakan untuk men-screening saja. Jadi screening dulu nih. Makanya dia boleh dilakukan di tahapan masyarakat. Boleh untuk masyarakat sehingga bisa melakukan screening dan apabila berisiko, maka ini harus segera mencari tenaga kesehatan yang memang mendalami bidang itu. Kalau untuk diagnosanya kita bisa menggunakan kriteria DSM-5. Jadi diagnostik untuk autis itu bisa dari DSM-5 apabila dia memenuhi kriteria A, B, C, D, E dan tadi gitu. Ada juga beberapa diagnostik yang lain yang kita bisa pakai. Ke mute dok. Ya. Nah, untuk diagnosis pastinya satu, kita bisa menggunakan kriteria DSM-5. Nah, kemudian kita juga bisa pakai CARS. Kalau biasanya orang meneliti menggunakan CARS atau istilahnya adalah Childhood Autism Rating Scale karena di situ bisa ada angka-angkanya nih. Kalau penelitian kalau ada angkanya kan bisa lebih enak. Yang ketiga yang banyak dipakai dan juga banyak dipakai dalam penelitian-penelitian orang-orang adalah ADOS. ADOS 2 sekarang. ADOS itu adalah Autism Diagnostic Observation Scale. Nah, itu adalah lebih objektif ya. Karena kalau kita pakai DSM-5 aja kan itu sangat subjektif. Oh, ini memenuhi. Kalau dengan CARS dan ADOS itu ada angka-angka yang bisa kita gunakan. Nah, itu nanti bisa bisa berkonsultasi dengan pembimbingnya untuk lebih lanjutnya. Oke, terima kasih banyak Dokter Sani atas jawaban-jawabannya yang sangat membantu. Sama. Aku juga jadi belajar banyak. Dan terima kasih juga untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang sudah memberikan pertanyaan karena keterbatasan waktu. Kita nggak bisa menjawab semua pertanyaan ya. Jadi kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi kedua oleh Dokter Iza. Nanti akan dipandu oleh rekan saya, yaitu Rati Hadiwinata. Terima kasih Dokter Sani dan Herlina atas pemaparan yang mencerahkan ya di sesi pertama. Jadi kita sudah belajar untuk dasar-dasarnya di sesi pertama. Tadi Bapak Ibu yang sudah memasukkan pertanyaan, kami akan bantu untuk rekap pertanyaannya sehingga nanti mungkin bisa kami tanyakan offline kepada para narasumber dan mungkin bisa kita jawab melalui platform sosial media ya. Jadi yang tadi sudah bertanya, kita akan bantu rekap terlebih dahulu. Mudah-mudahan nanti para pembicara berkenan untuk jawab, nanti kita rekap di sosial media. Untuk sesi selanjutnya, kita akan masuk ke sesi yang tidak kalah pentingnya. Sesi kedua adalah tentang penyakit penyerta pada gangguan spektrum autisme. Jadi Dokter Riza Noviandi ini sudah tidak
asing ya, sebelumnya sudah pernah juga mengisi Instagram Live di Instagram teman autis. Jadi kita senang sekali Dokter Riza sudah bergabung dengan kita. Dokter Riza, apakah boleh dibantu untuk mengaktifkan kameranya dan bergabung ke dalam pembicaraan ini? Nanti Dek, kalau Dokter Riza, oh udah siap. dek Oke, sampun. mantap dok. Jadi Dokter Riza ini adalah dokter spesialis anak, subspesialis neurologi ya dok. Sudah berpengalaman banyak sekali dalam menangani kasus-kasus neurodevelopmental pada anak. Dokter Riza, waktu dan tempat kami persilahkan untuk Q&A seperti biasa boleh melalui kolom chat. Nanti kami akan bantu untuk diskusinya. Untuk CV-nya tadi sempat Oh tertayangkan, iya, tapi sepertinya sebentar. Oh, sedetik. sorry. Maaf, maaf, maaf. Gak apa-apa, ini dokter udah semangat banget pasti nih. Sorry. It's okay. Jadi untuk saya dapat dilihat Bapak Ibu untuk profil dari Dr. Riza Noviandi, S1 dan spesialis Prodi Ilmu Kesehatan di FK Universitas Erlangga, subspesialisnya juga di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga ya. Saat ini dokter adalah staf divisi neurologi KSM Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran UNER di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Baik dok, silahkan langsung boleh membawakan materinya. Bapak Ibu yang di sini sudah tidak sabar juga. Silahkan dok. Jadi, Mas teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari teman autis. Jadi pada kesempatan kali ini memang kita melanjutkan ya dari yang dulu kan kita sudah pernah kerjasama dengan teman autis. Sekarang kita lanjutkan dengan kerjasama berupa ya seminar singkat saja ya. Jadi tadi sudah dijelaskan dengan baik sekali oleh Dr. Sani mengenai dasar dari gangguan spektrum autisme ya. Jadi mengenai dasar diagnosisnya, kemudian gejala-gejalanya. Sekarang saya cuma mau nyenggol sedikit aja di penyakit penyerta pada gangguan spektrum autisme sendiri ya. Jadi yang seperti dijelaskan tadi, gangguan spektrum autisme itu atau saya sebut GSA ya, itu merupakan suatu penyakit neurobehavior perilaku ya. Jadi dan dia multifaktorial dan sehingga kalau bisa dibilang sih dia hampir nggak pernah berdiri sendiri ya. Nah, biasanya yang karena tidak berdiri sendiri, berarti ada penyakit penyertanya, atau biasanya kita sebut komorbid ya, berasal dari bahasa Latin, morbid penyakit bersama-sama. Jadi adalah kelainan atau penyakit yang terjadi bersamaan dengan terjadinya GSA. Harus dibedakan dengan penyebab atau etiologi, karena hingga saat ini autis kan penyebabnya belum jelas. Nah, ya, tapi kita juga harus pikirkan, misalnya kita nemukan ada anak dengan GSA dan ada penyakit yang lain, kita harus ingat, apakah benar GSA dan komorbid ini benar-benar hanya terjadi bersamaan? Satu. Dan apakah jangan-jangan mereka berdua ini merupakan gejala dari satu penyakit yang sama? Jadi ada satu penyakit yang besar, hanya saja gejalanya autis dan komorbidnya ini. Dua. Dan tiga, jangan-jangan mungkin mereka justru menyebabkan satu sama lain. Nah ini yang harus hati-hati ya. Ini emang masih pemikiran di masa depannya, apakah memang autis itu bisa menyebabkan penyakit, atau ada komorbid, ada penyakit lain yang bisa menyebabkan GSA. Yang nomor tiga ini masih kontroversial, jadi tapi tetap menarik untuk dipikirkan ya. Nah, ini penelitian dari Pak Burns. Jadi dia mencoba meneliti dari anak-anak yang autis itu berapa sih yang punya komorbid? Kok ya ternyata 100% ya. Jadi semua anak yang autis itu ternyata ada komorbidnya ya. Jadi eh, yang seperti bisa dilihat di layar ini, mungkin saya harus nyalain itu sebentar. Pokoknya jadi seperti yang bisa kita lihat di sini, emang yang paling banyak itu neurologic. Kemudian other atau lain-lain karena banyak sekali. Kemudian kelainan alergi, genetik, kongenital, ENT, dan gastrointestinal. Jadi emang ya semuanya ada. Dan 30-40% itu lebih dari satu komorbid ya. Tapi bisa kita lihat bahwa emang sebagai semua kalau dari penelitian Bapak ini ya. Nah, kemudian ada penelitian lain yaitu Pak Kacedorian. Dia pengen membandingkan sebenarnya faktor resiko anak-anak yang ASD dibandingkan dengan yang tidak ASD, apakah dia beresiko lebih mengalami komorbid atau tidak. Pertama-tama dia ngambil anak SD, kemudian diambil kontrolnya yang berupa saudaranya untuk menghilangkan faktor perancu berupa pengasuhan dan genetik dari orang tua ya. Jadi emang dia sebisa mungkin berusaha menurunkan itu. Dan bisa dilihat di sini emang bahkan dari ini faktor resiko. Prevalensi dari faktor resiko yang terjadi pada anak SD bila dibandingkan dengan saudaranya yang non SD.
Yang ASD biru, yang saudaranya abu-abu. Bisa kita lihat di sini bahwa bahkan pada anak SD itu emang sudah banyak faktor resikonya. Kan sebelum lahir dia lebih sering mengalami ini angka prevalensi ya. Jadi lebih banyak dari mereka yang dari lahir pun sudah ada masalah dibandingkan saudaranya. Kemudian setelah lahir juga lebih tinggi. Jadi emang harus diingat bahwa biasanya anak SD pun nggak ujuk-ujuk eh, jadi ASD, jadi GSA, sorry. Jadi kita juga harus bisa menggali faktor risiko pada anak-anak dengan GSA. Kenapa? Karena emang kalau ada terjadi faktor risiko, maka resiko jadi GSA-nya juga ada. Karena ingat, ada kelainan yang gejalanya adalah autis. Ya, jadi misalnya anaknya gangguan bentuk kepala, makrosefali, mikrosefali, kemudian misalnya ada kelainan kongenital bentuk otak, itu kemudian dia ada gejala lambat bicara, tidak itu kan sudah dibilang autis. Jadi emang harus hati-hati. Kita harus evaluasi sejak sebelum terjadinya. Jadi makanya apabila Anda nemu anak yang lambat bicara, jangan malu-malu tanya dari lahirnya aja kejadiannya. Jadi jangan cuma ditanya penyakitnya sekarang, jangan lupa tanyakan dari lahirnya. Karena biasanya dia juga ada faktor resiko, ya. Nah, setelah dia meneliti faktor resikonya, kemudian dia menemukan prevalensinya. Ini mohon maaf kalau gambarnya agak kecil ya, mungkin bisa dibaca juga tulisannya. Jadi memang kalau dibandingkan dengan saudaranya yang non ASD, memang faktor resiko prevalensi untuk terjadi, sorry, prevalensi untuk terjadinya komorbid pada anak SD, GSA itu lebih tinggi daripada anak yang non GSA. Jadi sudah sayangnya memang terbukti ya, terutama yang paling jelas ini ya ADHD, kemudian gangguan belajar sama gangguan tidur. Ya, ini nanti kita bahas lebih detail. Nah, kenapa ini penting komorbid ini dikenali? Kenapa? Karena seringkali dia dapat mencetuskan perilaku yang kita lihat pada anak-anak SD. Jadi tadi ya stimming, terus gerakan stereotipik yang lain-lain itu jangan-jangan adalah akibat dari komorbidnya pasien-pasien GSA, ya. Dan yang lebih sukar lagi kenapa? Karena penanganannya juga harus bersamaan. Karena kalau cuma ditangani GSA, jadi misalnya cuma di terapi perilaku, terapi sensori integrasi, okupasi, terapi bicara, kalau komorbidnya nggak ditangani, maka kemajuannya hampir bisa dipastikan nggak bagus. Ya, biasanya kita mengevaluasi untuk anak-anak GSA adalah tiap 3 bulan kurang lebih. Nah, biasanya kemajuannya dan kemajuan itu eh, harus sesuai antara orang tua pasien, dokter yang memeriksa, dan terapisnya. Kalau 3 bilang nih, salah satu dibilang nggak maju, berarti dia nggak maju. Ya, jadi ya, nah penanganannya ya. Nah, beberapa contohnya misalnya yang akan saya tampilkan berikut ini di slide berikut. Nah, kadang-kadang ada beberapa anak GSA itu yang membenturkan kepala. Tapi ternyata setelah, jangan lupa tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Sani, bahwa anak yang ASD itu kan wiring otaknya itu beda sama anak biasa. Ada yang kalau dari beberapa artikel, saya dulu pernah baca artikel, seolah-olah anak ASD itu eh, apa OS-nya otaknya itu Linux, kita mencoba menginstal program Windows. Ya, nggak bisa, beda. Jadi kita harus merewiring dan menulis ulang program di otaknya anaknya. Itu susah emang, tapi seperti itu. Nah, salah satunya gimana dengan cara memperbaiki sensoriksnya. Tadi kan dokter Sanjo udah pernah bilang, kalau anak-anak yang autis itu ada AGSA itu, ada yang hipersensoris, ada yang hiposensoris. Pada anak-anak yang membenturkan kepala, itu seringkali justru karena dia sedang nyeri kepala. Karena dia nyeri kepala, maka dia membenturkan kepala untuk mengurangi sensasi nyeri kepala yang ada di dalamnya. Nah, nyeri kepala sendiri agak sukar ya. Dok, boleh membenturkan kepala tambah, nggak nyeri. Tambah nyeri lagi. Bagi dia, tapi itu mengurangi sementara. Jangan lupa kalau nyeri itu kan bisa dialihkan dengan nyeri yang lain. Jadi, dia berusaha untuk mengurangi nyeri kepala itu, mbuh ya apa caranya. Ya. Kemudian, kadang-kadang kan, ya sering ya, kan ya, anaknya gelisah atau fidgety ya. Ternyata dia konstipasi. Ya, anaknya nggak bisa BAB dengan baik. Akhirnya terlihatnya seperti fidgety. Kemudian anak yang agresi, seringkali dia cuma nyeri atau pegel aja. Cuman dia tidak bisa menerima rangsangan dengan benar dan tidak bisa mengekspresikannya dengan benar juga. Ya. Kemudian ini yang paling sering di bawah ini ya. Perilaku yang berhubungan dengan makanan. Oh, Dok, kalau anak saya makan ini dia tambah itu, tambah ginjal-ginjal, tambah loncat-loncat, salto-salto, muter-muter.
Terus makanya saya nggak pakai gluten dan BSWS, nggak kasih susu, dairy product, BSWS. Itu harus hati-hati sekali. Kenapa? Karena seperti yang dijelaskan tadi, dia cuma tidak bisa mengekspresikan yang dia rasakan dengan benar. Ya, sebagian besar itu sebenarnya cuma alergi makanan, intoleransi makanan, atau sakit gigi dan rongga mulut. Makanya kan rata-rata makanan kan yang mengandung gluten atau yang dari produk. Karena beberapa anak ada yang intoleransi, dan anak orang sehat pun ya bisa ada yang nggak tahan gluten. Ya, karena perutnya nggak enak, dia merasa dia tidak bisa mengekspresikan perutnya nggak enak itu, jadi dia ya tambah ginjal, loncat-loncat, salto-salto, muter-muter seperti itu. Orang bilang, oh karena glutennya, bukan. Ya benar karena glutennya, tapi bukan karena itu dia menjelek, tapi karena ada alergi, toleransi atau sakit gigi mungkin yang lain, dia tidak bisa mengekspresikan, nah, akibatnya memberat. Ya, jadi bukan karena penyakit apa makanan gluten itu memperberat autis, bukan. Ya, itu yang persepsi yang harus diperbaiki ya. Ya. Nah, ini komorbid yang paling sering terjadi. Yang biasanya komorbid ini akan dikeluhkan oleh orang tuanya. Ada beberapa komorbid yang tidak dikeluhkan, ada yang dikeluhkan sama orang tua. Nah, yang sering terjadi ini yang biasa dibilang sih paling dikeluhkan sama orang tua ya. Nomor satu yang paling sering adalah gangguan tidur. Karena dia sering terjadi sampai 80% pada anak dengan GSA. Kenapa dia paling sering dikeluhkan orang tua? Karena dia juga mengganggu tidur orang tuanya, ya. Jadi anak-anak yang GSA memang seringkali mengalami gangguan tidur. Seringkali adalah susah memulai tidur, kemudian susah biasanya apa tidurnya tidak nyenyak. Beberapa ada juga yang sampai sleepwalking, ya. Jadi jarang, tapi yang paling sering ini, ya. Nah, terapinya emang jujur, memang terapinya masih pertama-tama kita harus nyobakan bedtime, menerapkan bedtime routines, di mana ya dia harus apa? Harus disiplin. Siang bangun, malam tidur. Dok, anak saya kalau tidur kebalik, kalau dia siang bangun, siang tidur, malam bangun ya puterin balik. Ya, kalau dia pas bangun yang pas siang ya jangan dibiarin tidur. Loh, tapi kalau dia siang nggak tidur, saya nggak bisa kerja. Ya sudah, itu yang susah emang ya. Kalau sudah seperti itu agak suka ya. Jadi kalau misalnya sudah kita coba terapkan bedtime routines nggak bisa, maka mungkin beberapa medikamentosa dapat diberikan. Yang paling sering emang melatonin ya. Jadi kita reset coba pola tidurnya, bangunkan sepagi mungkin, jaga sampai jangan tidur, malam kita menjelang waktu tidur diberikan melatonin itu ya. Biasanya butuh 3 sampai 7 hari, tapi kalau Anda bisa telaten, biasanya akan terperbaiki ya. Eh, Bisa diputar kok waktu tidur ini. Jadi masih bisa diusahakan. Kemudian GI tract. Nah, ini lebih dari 50% dari GSA mengalami. Tetapi karena orang tuanya nggak ngerti, biasanya jarang sekali dikeluhkan. Biasanya tadi ya, konstipasi anaknya cuma fidgety aja. Dan dia cuma, oh, kamu kok kecirit? Nah, itu biasanya soiling. Itu karena konstipasi fungsional. Ya, diare, GERD juga ya. Jadi GERD juga sering terjadi pada anak dengan GSA. Intoleransi kalau dia punya nggak tahan terhadap laktosa atau sebah ya. Kalau ini maksudnya secara umum ya gangguan jiwa secara umum. Nah, terapinya sayang sekali bergantung pada jenis keluhannya. Jadi kita harus waspada yang dikeluhkan ya. Kalau ya itu sayangnya emang kalau seperti konstipasi itu kan orang awam nggak terlalu mengerti. Biasanya anaknya sering kecepirit dok. Anaknya sering gelisah di ujung apa? Sering gelisah. Iya, kalau gelisah sering. Terus BAB jarang-jarang. Terus kalau keluar tuh keras sekali. Seperti itu. Jadi kita harus bisa menangkap tanda-tandanya. Ya, sering kali karena simptom ya, karena anaknya tidak mengeluhkan, ya, dan susah mengeluhkan. Inilah susahnya mencari komorbid pada anak-anak dengan GSA. Kenapa? Ya nggak ada keluhannya, keluhannya nggak cocok ya. Jadi ini harus terapi. Nah, kita juga bisa mengkonsulkan ke dokter anak, konsultan gastroenterologi, ya, untuk bisa mencari lebih detail lagi. Nah, ini kalau ini kesenangan saya ya. Memang 30% pada anak yang GSA itu ada epilepsinya, ya. Jadi kejang anaknya, ya. Jadi awalnya malah justru dia dibawa ke rumah sakit karena kejangnya. Itu karena saya kejang berulang, sudah menurun ke epilepsi, EEG-nya memang nggak normal dan ada faktor predileksinya untuk mengalami epilepsi sudah jelas dia epilepsi. Tapi dok, loh dok, bu anak ini kok nggak ngomong ya itu baru ketahuan. Baru ketahuan di rumah sakit ya. Nah, ini juga harus tangani. Pada beberapa kejang dengan yang resisten obat, epilepsi yang resisten obat,
kejangnya sangat merusak otak ya. Jadi misalnya kejangnya sehari sampai 3-4 kali atau bahkan 10 puluhan kali sehari itu sangat merusak otak dan akan memperburuk gejala GSA ya. Kalau sudah epilepsi mau nggak mau harus terapi medikamentosa ya. Jadi apalagi yang berat ya. Nanti kita harus evaluasi memang epilepsi seperti apa, dikasih obat apa. Itu memang sayangnya harus kita konsultasikan langsung. Kalau seperti ini memang harus obat ya. Kemudian gangguan intelijensi dan belajar. Saya yakin ini yang juga banyak dikeluhkan ya. Jadi eh, anak yang GSA tidak selalu ada gangguan intelijensi. Akan tapi emang sebagian besar ada. Kenapa ya? Karena mereka tadi ya, kalau dia bagaimana cara kita anak kita belajar? Kita belajar itu dengan meniru. Bagaimana kita meniru ya? Kita harus mendapat rangsangan dari luar, baik visual, auditori, rasa, mau semuanya itu semuanya rangsangan dari luar. Nah, kalau anak GSA yang dari tadi penangkapan sensorinya, integrasinya aja ada masalah ya, belajarnya pasti beda dengan anak biasa. Nah, tapi Gimana tuh memang Caleb ya? kalau di tes IQ-nya memang eh, sebagian besar memang ada kelainan. Kenapa? Karena itu tadi dia tidak bisa dites dengan benar. Tidak semua tes bisa mengetes anak dengan GSA, ya. Bahkan Griffith pun sukar sekali, ya. Jadi emang harus hati-hati. Nah, sayangnya tingkat intelijensi itu sangat berpengaruh pada tingkat keberhasilan terapi pada GSA, ya. Pasien-pasien dengan IQ yang cukup atau lebih atau superior ya kayak Asperger yang dulu ada istilah Asperger tapi sekarang sudah ada itu lebih cepat jelas daripada anak-anak yang IQ-nya pas-pasan atau di bawah ya. Jadi kelihatan dari kemajuannya. Jadi tiap 3 bulan tuh kok kemajuannya pas-pasan aja. Saya juga sudah punya saya punya saudara juga yang anak sepupu dia nggak mau bicara sudah sampai 4 tahun, tapi begitu diterapi karena anaknya pinter, IQ-nya di atas 110, hanya dalam setahun seperti anak biasa. Ada yang seperti itu ya. Jadi itu dia emang autismnya sudah ringan, ditambah intelijensinya dia pinter, itu bisa hampir kembali seperti anak biasa. Ya. Jadi ini juga harus dikenali. Nah, sukarnya adalah tadi ya, ini termasuk gangguan komorbid yang sukar dikenali. Kenapa ya? Ya karena kita mau ngetes belajarnya itu tidak susah. Jadi kita harus mengetesnya dengan cara dia langsung. Bagaimana? Ya dengan caranya dia bermain. Jadi kita menilainya secara nggak langsung. Apakah bermainnya sudah benar dan sesuai usianya, minatnya cukup, gampang bosan apa enggak, mainnya benar apa enggak. Itu penting sekali. Jadi kita menilai secara nggak langsung. Kasar memang, tapi lumayan. Paling enggak ya. Disesuaikan dengan usianya. Ya. Kemudian gangguan perilaku lain. Nah, ini ya. Jadi jangan kira bahwa GSA ya cuman GSA toh. Seringkali banyak kelainan perilaku lain yang bisa terjadi bersamaan. Paling sering ya sering ditanyakan tadi ya bahkan untuk pertanyaan dari dokter Sani, ke dokter Sani tadi ya. ADHD, gangguan hiperaktif dan inatensi itu seringkali menyertai GSA. Jadi dia kombinasi. Bedakannya gimana? Kalau ADHD yang murni itu baru kita bisa diagnosis di atas 4-5 tahun. Hati-hati mendiagnosis ADHD terlalu cepat. Kenapa? Karena kalau anak biasa usia 4-5 tahun kalau pergi ke tempat baru, ya dia kayak anak hiperaktif. Kenapa? Dia kan rasa ingin tahunya curiosity-nya tinggi. Lari-lari semua semua buku dibukai, semua piring dibalikin, seperti itu. Itu wajar, ya. Jadi agak hati-hati ngomong ADHD di bawah 4 tahun. Dan kalau ADHD murni, dia bicara lancar. Ya, kalau ada diagnosis hati-hati Anda nggak ngomong, ya ini sudah ya ini hati-hati ya. Karena anak hati-hati itu ngomongnya nggak bisa berhenti juga ya. Jadi hati-hati diagnosis hati-hati ya. Jadi kalau seperti ini spektrum autis dengan ciri hati-hati, nah itu masih bisa ya. Jangan lupa dia juga bisa jadi gangguan mood, agresi, dan kecemasan. Seperti ini bisa kita kerjasama dengan psikiatri anak ya dan psikolog juga ya. Terkadang kalau perlu terapi kita hari terapi. Apa yang terapi yang bisa diberikan? Saya jujur jarang memberikan terapi medikamentosa, kecuali dia melukai orang. Kalau dia mukul, melempar barang, itu terpaksa harus diterapi. Kenapa? Karena dia sudah menyakiti orang lain. Ya. Nah, jadi emang sayangnya hambatannya banyak. Jadi yang pertama ya, susah dikenali kan anaknya tidak mengeluh. Dan kita menganggap itu kan cuma bagian dari autisnya aja. Nah, ini iya susah. Susah, saya mengerti ini sukar sekali. Bahkan dokter konsultan neurologi anak pun susah. Ya. Susah sekali memilah
bagian mana yang murni hanya autisnya atau ada komorbid yang menyertainya. Ya. Dan sebagian besar membutuhkan tenaga ahli dan peralatan khusus untuk memeriksanya. Jadi susahnya itu ya. Jadi emang untuk take home message, pokoknya kalau ada anak GSL mungkin lebih aman kalau kita anggap semuanya ada komorbid aja. Ya, cuman kita harus mencari apa komorbidnya. Jadi penting kita kenali secara dini karena kita harus menata laksananya bersamaan dengan GSA-nya. Ya. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Kita langsung ya, Dok, ke pertanyaan-pertanyaan. Sudah ada beberapa di kolom komentar. Dari Ibu Kardina, izin bertanya, Dok, anak saya usia 5 tahun, laki-laki, didiagnosa ASD saat usia 4 tahun. Lalu saat dibawa ke spesialis saraf anak, di EEG ditemukan gelombang kejang dan dinyatakan epilepsi. Langkah apa yang harus saya lakukan? Anak saya sudah bicara, tidak pernah kejang demam, dinyatakan epilepsi setelah hasil EEG. Memang ada perilaku kepala miring tiba-tiba. Kata dokter Syaraf, itu adalah komorbid dari ASD-nya. Silakan, Dok. Ya, jadi terima kasih. Emang yang kita harus evaluasi tadi ya, emang kejangnya. Jadi banyak sekali gerakan yang menyerupai kejang, dan ada juga gerakan kejang yang tidak disadari orang tua. Ya, jadi kita harus evaluasi. Nah, untungnya sekarang sudah zamannya smartphone. Dengan smartphone itu seringkali cuma dengan tekan tombol on 2 kali kita sudah bisa nyalakan kamera. Ya, jadi bisa cepat. Kalau ada gerakan yang aneh, silahkan direkam. Ya. Dok, saya panik. Ya, saya mengerti Anda panik. Tapi kalau ke depannya, kalau berulang lagi, sebisa mungkin direkam. Supaya kita sama-sama bisa mengenali apakah gerakan itu benar-benar kejang atau bukan. Karena banyak sekali gerakan yang menyerupai kejang. Kadang-kadang anak-anak menggigil. Itu dikira orang tua kejang. Kadang-kadang anaknya menangis saking kerasnya sampai biru. Dikira kejang juga oleh orang tua. Nah, ada juga gerakan yang seperti kejang tapi tidak dikenali orang tua, seperti misalnya melamun. Jadi kalau anaknya melamun sering, nggak bisa respon kalau dipanggil-panggil, itu bisa kejang. Kemudian seperti tekluk-tekluk ngangguk ya, kayak orang ngangguk, itu bisa kejang juga. Kemudian ada yang sering kelewatan adalah bayi yang kaget. Kaget. Nah, itu ternyata bisa kejang juga. Jadi memang persepsi orang tua dan tenaga medis tentang kejang itu bisa berbeda. Makanya kita samakan dengan melihat bersama-sama dan mereview video yang direkam itu. Nah, kalau misalnya pada anak Ibu Karlina tadi ya, itu memang ada kejang, mungkin dokternya sudah mengenai ada kejang, dan ditemukan adanya EEG-nya yang juga ada gelombang kejangnya, maka memang diagnosis epilepsi sudah tegak, dan memang sayangnya kalau kejangnya sering, harus kasih obat, seperti itu. Nah, memang setelah itu kita harus tetap evaluasi. Gerakan yang kepala miring ke samping itu direkam, kemudian tunjukkan ke dokternya juga. Ya, memang kita harus evaluasi. Bahkan dokter pun susah membedakan gerakan kejang atau bukan kejang. Memang kita harus review bersama-sama dan berulang kali. Jadi memang kalau seperti itu, memang sudah kemungkinan besar memang ada komorbid epilepsinya dan ya harus ditangani bersama. Gitu. Oke, terima kasih. Baik, Dok. Saya lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Ini ada selamat siang dari Ibu Anissa Wahyu. Selamat siang, anak saya didiagnosa CRS, congenital rubella syndrome. CMV, DEF, sudah ganti Clovir pakai implan koklea, tetapi masih belum bisa bicara. Terakhir dari psikolog ASD dengan IQ 50. Saat ini sudah 7 tahun usianya, belum sekolah, toilet training juga belum bisa. Saya bingung bagaimana tindak lanjut selanjutnya untuk anak saya, apakah boleh sekolah atau harus terapi, tetapi saya juga bingung terapi apa yang bisa diberikan untuk anak saya. Oke, terima kasih. Jadi ini termasuk kasus yang berat ya. Jadi bahkan dari awal sudah didiagnosis CRS, congenital rubella syndrome, dan katanya sudah ada CMV-nya juga. Berarti sudah ada infeksi kongenital. Kalau sudah seperti itu, maka sayangnya pasti ada infeksi yang merusak otaknya. Seperti yang dijelaskan tadi, memang kalau sudah ada kerusakan otak, maka resikonya tinggi mengalami gejala, banyak kelainan, termasuk salah satunya yang seperti menyerupai autis ya. Nah, adik juga sudah didiagnosis tuli sensory neural, sudah memasang implan kokea, berarti kan dia sudah ada tuli sensory neural ya, sudah Ya, dikasih betul. implan kokea. Kemudian, nah, yang kita belum tahu adalah apakah setelah diimplan koklear sudah dites pendengaran lagi, itu yang ya sudah nggak masalah. Kemudian, sayangnya sudah pernah dites waktu usia 5 tahun, memang didiagnosis sebagai ASD dan IQ-nya mungkin dinilai 50 ya.
Jadi separuh dari Iya. usianya. Berarti waktu itu mungkin seperti anak 2,5 tahun. Kan dia kalau diperiksa di usia 5 tahun ya. Sayangnya usia 7 tahun sekarang dia masih bicaranya berarti belum terlalu lancar dan belum masih bisa diajari ya. Cuman yang kita belum tahu adalah apakah dia sudah bisa berdiri, jalan. Mungkin dia masih belum bisa merawat dirinya sendiri, misalnya membersihkan baju, dilepas baju. Tapi kalau sudah bisa ambulasi, misalnya jalan, berdiri, terus makan sendiri, nah itu kita harus evaluasi lagi. Nah, cuman memang seperti yang dibilang, kalau IQ-nya misalnya masih tetap ya, dianggaplah di usia 7 tahun itu IQ-nya tetap 50, seperti saat dia 5 tahun. Berarti kan dia masih setara anak 3,5 tahun. Mau sekolah TK aja belum bisa. Sayang, ya ngepas lah ya dengannya ya. Jadi kalau udah seperti itu memang menurut saya kalau di sekolah biasa nggak bisa. Kalau sudah IQ 50, inklusi pun tidak bisa sayangnya. Jadi kemungkinan besar memang harus SLB. Kalau tidak SLB bisa homeschooling. Ya, cuman memang homeschooling yang untuk anak seperti ini ya masih harus dicari. Emang kalau dicari pasti ada, cuman memang terbatas gitu aja ya. Jadi memang kalau saran saya, kalau ibu berat kalau harus membawa misalnya sekolah, apalagi dia kan toiletnya belum bisa, berarti kan pakai pampers terus anaknya. Usia 7 tahun masih pakai pampers ya. Dan seperti itu emang lebih baik terapi dan homeschooling. Jadi ya berat ya banyak, tapi menurut saya, nah dan masih banyak sekali hal yang harus dievaluasi. Kan di ada CRS sama CMV pasti kelainannya nggak cuman telinga aja, mungkin besar mata, jantung, kelainan yang lain juga masih ada dan masih harus dievaluasi lebih lanjut. Jadi kalau yang sementara mungkin seperti itu dulu. Mungkin yang bingung yang mana duluan kali ya, Dok. Ya itu, Karena kondisinya katanya banyak cukup kompleks sayangnya. ya, Dok. Jadi, Iya. termasuk harus komprehensif yang ini. Oke, baik, Dok. Saya lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Nanti kalau ada sisa waktu kita bisa diskusi lagi ya, Dok. Untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Nisa. Selamat siang, Dokter. Izin bertanya, anak saya ASD usia 5 tahun, cenderung kulit wajahnya ada bercak putih hilang timbul. Apakah ini berbahaya dan penanganannya seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi seperti saya bilang tadi, memang ada beberapa kelainan yang bisa menyebabkan gejala seperti ASD. Salah satunya adalah kelainan genetik. Tadi kan Dr. Sani sudah sempat nyerempet-nyerempet sedikit ya. Beberapa kelainan genetik mempunyai kelainan yang mirip gejalanya seperti ASD. Yang paling terkenal jelas Fragile X syndrome. Tapi ada juga neurofibromatosis dan tuberous sclerosis. Nah, kalau yang neurofibromatosis itu memang beberapa ada gejala plak putih. Hanya saja plak putihnya itu terus-menerus. Kalau hilang timbul, ya bukan. Ya, jadi menurut saya kalau hilang timbul itu biasanya jamur sih ya. Biasanya jamur, biasanya susu nggak terlalu dibersihkan dengan ya mungkin bersihnya pasti bersihin yang benar ya berkurang, tapi setelah itu mungkin 2-3 minggu kalau masih ada muncul lagi. Mungkin kalau seperti itu saya pertama-tama akan mencoba anti jamur dulu salep. Kita berikan, kemudian kita pastikan keringatnya dibersihin, mandinya diseringin, kemudian kalau dia ada ngiler atau ngecas cepat-cepat dibersihin. Kita sering naruh, biasanya kita taruh apa? Kalau dia ngecas ya kita taruh apa anduk lah, kain anduk di supervisi ini biar dia nggak ngilernya nggak ngumpul gitu ya. Jadi supaya saya akan nyoba terapi yang gampang dulu, baru kalau tidak ada perbaikan baru kita evaluasi. Apalagi kalau cuma muncul di wajah. Kalau yang plak putihnya di seluruh tubuh, nah itu mungkin harus langsung periksa. Nih, oke. Baik, baik, Dok. Terima kasih, Dok. Kita masih lanjut nih, Dok. Banyak pertanyaannya seru-seru nih, Dok. Ibu Seri Erlita, selamat pagi, Dok. Siswa saya kembar, keduanya speech delay. Abangnya aktif sekali, sedangkan adiknya tidak terlalu. Keduanya sering sekali kabur dari kelas, kemudian mandi di kamar mandi sekolah. Usia saat ini 6 dan 7 tahun, 6 tahun 7 bulan, maaf. Kembarnya identik, sangat susah dibedakan. Yang bisa menjadi pembeda adik mimisan. Ketika diberikan perintah atau diajak bicara, keduanya memahami maksud dan arti kata. Mereka seringkali bertukar peran sehingga guru atau orang tuanya sendiri kebingungan mengenai perilaku kedua anak ini. Yang ingin ditanyakan, apa yang harus saya sarankan kepada orang tuanya karena saran saya untuk ke dokter spesialis hingga saat ini belum dilakukan dikarenakan keterbatasan ekonomi. Apa yang harus kita pihak sekolah lakukan? Karena pada dasarnya IQ keduanya terlihat cerdas berdasarkan observasi selama 6 bulan ini. Ya, terima kasih. Jadi emang ini kembar ya tadi ya. Betul, Dok. Kembar usianya 6 tahun 7 bulan. Suka bertukar peran. Kok dengan kata-kata suka bertukar peran itu sudah tahu kita kalau mereka berdua itu pinter sebenarnya. Ya. Iya, Mereka betul. tahu posisi dari kakak dan adiknya bisa bertukar itu berarti sudah pandai.
bahwa nah ini kita harus evaluasi adalah berarti speech delay-nya. Apakah speech delay-nya murni murni speech delay? Karena kalau anak sepandai itu ya speech delay agak aneh ya. Memang benar. Nah, saya jujur kita harus ini yang seperti saya bilang tadi bahwa kita harus merunut lagi dari lahir. Lahirnya apa Ya, kan? Dia kan kembar. Kembar itu termasuk yang risiko tinggi ya. Memang kalau misalnya dia dari sudah direncanakan dan ketahuan kalau dari pemeriksaan antenatal kalau dia kembar, pasti timnya dua. Dokternya misalnya harus SC, siapkan dokter anak yang menerima harus 2 orang seperti itu. Yang ya. jujur kita belum tahu terlalu detail untuk anak ini ya. Untuk kedua anak ini ya. Nah, jujur agak aneh, apalagi kalau tidak menuruti perintah. Nah, yang kita harus pastikan adalah dia tidak menuruti perintah, tapi apakah dia ganggu orang? Apakah sudah ada yang sampai terganggu oleh mereka berdua selain gurunya kan? Kalau bagi gurunya Selain iya kabur mereka dari mengganggu kelas ya. ya. Kalau bagi gurunya iya mereka ganggu banget ya. Tapi apakah orang lain ada yang sampai tersakiti oleh anak dua ini? Kalau enggak ya berarti mereka kan cuma tidak menuruti peraturan aja. Sebenarnya mereka mengerti. Cuman mereka nggak nurut aja. Bukan sampai yang dengan sengaja melukai orang lain tidak. Ya, memang sayangnya ceritanya ini sangat itu ya, mohon maaf, masih superficial. Kita masih banyak yang harus ditanyakan. Saya jujur nggak berani ngomong apa-apa untuk yang kasus ini. Jadi kita harus lihat aneh. Emang benar dengan keterbatasan ekonomi mungkin BPJS bisa. Kalau BPJS bisa ke rumah sakit daerah sih kalau menurut saya. Ya, misalnya, ya Bismillah. Baik, Dok. Oke, satu pertanyaan lagi, Dok, dari Ibu Ansoriah. Anak saya ASD 17 tahun, ini udah cukup dewasa ya, Dok ya. Bila tertawa berlebihan dapat memicu serangan asma. Apakah aman bila terus dilakukan terapi nebul? Oh ya, terima kasih. Jadi emang kalau tertawa berlebihan ya, emang kalau aktif ya berarti simpati. Tapi jarang juga ya. Jadi terlalu lama ya. Ya, ini termasuk agak langka nih. Jujur saya jarang dapat pasien anak tertawa terus asmanya kumat. Ya, jadi emang kalau dia sudah terbukti asma, maka kita harus evaluasi asmanya juga. Jadi selain GSA-nya, asmanya harus dievaluasi. Apakah dia termasuk asma yang persisten atau asma yang pokoknya tingkat persistensinya kita harus nilai. Dia kumatnya tiap minggu, tiap bulan apa nggak setiap bulan dia kumatnya. Dan pencetusnya apakah Ya, selalu sama. Nah, kalau emang jarang, anaknya jarang, nah, asma ringan aja ya, mau dinebul nggak ada masalah. Selama dia tidak menelan uapnya itu aman, beres. Uapnya bisa diberikan aja kan, selama hanya masuk paru-paru nggak ada masalah. Nah, kalau yang dia termasuk yang serangan berat, serangan sedang, itu kan berarti dia harus diuap berkali-kali. ya. Kemudian mungkin terkadang sampai harus obat suntik juga. Kalau seperti itu emang harus ke tenaga medis. Nah, kalau yang persistennya sering, maka dia memang harus memperoleh obat semprot. Nah, ini yang saya mengerti susah untuk anak GSA. Karena dia membutuhkan kerjasama. Anaknya harus bisa menyedot obat hirupnya itu di waktu yang tepat. Dan itu harus diajarkan. Jujur, untuk saat ini dari informasi yang didapat, saya nggak tahu tingkat intelijensinya. Kemudian kan apa sudah pernah nyoba obat yang semprot juga, dan apakah dia bisa diajari? Itu kita masih harus lebih lanjut. Tapi kalau yang mengenai apakah kalau obat nebul Kalau aman, ringan. insya Allah aman. Baik. Oke, Dok. Ya. Itu tadi pertanyaan penutup, Dok. Masih ada beberapa pertanyaan belum terjawab. Nanti kami akan rekap. Jika dokter berkenan, nanti kami berikan di luar sesi ya, Dok ya. Ya, kalau dilihat dari Eh, chatnya sih puluhan ya. Iya, ini saya mau scroll-scroll ke bawah, new messages terus soalnya. Iya, Baik, ya. kalau begitu, terima kasih Dokter Riza atas Ya, materi sama. yang sangat aplikatif tadi. Dari penjelasan tadi, kita juga jadi paham kalau mendampingi anak dengan spektrum autisme itu ada kondisi-kondisi medis yang menyertai juga, yang juga memang bahkan menurut Dokter Riza, tenaga medis yang sudah ahli aja masih mengalami kesulitan untuk membedakan keduanya ya. Yang mana yang utama, yang mana yang komorbid, apakah keduanya berkaitan, dan seterusnya. Harapan kami tadi Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan sedikit gambaran setidak-tidaknya untuk bahan diskusi juga karena tetap perlu berkomunikasi lebih lanjut dengan dokter-dokter yang terdekat dengan Bapak Ibu ya. Silahkan setelah ini kami akan lanjut ke sesi berikutnya. Sesi ketiga saya serahkan kepada Herlina. Silakan Herlina. Baik, terima kasih Rati. Eh, Gak berasa kita sudah mau masuk ke sesi ketiga, di mana di sesi ketiga ini dan sesi terakhir, kita akan membahas mengenai peran penting keluarga dalam mendampingi anak dengan spektrum autisme. Jadi nanti topik ini akan disampaikan oleh Dr. Yunias Setiawati, spesialis kedokteran jiwa, subspesialis psikiatri anak dan remaja konsulen FISCM.
Nah, sebelum masuk ke sesi materi, mari kita mungkin bisa simak terlebih dahulu profil singkat dari narasumber kita hari ini. Bisa dibantu profil singkatnya dulu. Oke, masih Dokter Riza? Ah, ya, sudah. Jadi Dokter Yunia Setiawati ini merupakan psikiater anak dan remaja dengan subspesialisasi di bidang psikiatri anak dan remaja konsuler. Saat ini beliau aktif sebagai Ketua Program Psikiatri Anak dan Remaja Universitas Erlangga dan juga Ketua Divisi Psikiatri Anak RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dr. Yunias juga sudah menyelesaikan studi doktoralnya di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Sebelum kita mulai sesi materi yang ketiga ini, kami ingin menginformasikan juga bahwa Dr. Yunia Setiawati sedang berhalangan hadir secara langsung untuk menyampaikan materinya. Cuma Dr. Yunias juga sudah mempersiapkan video rekaman khusus yang bakal ditayangkan dan akan kita saksikan bersama-sama. Mungkin bisa dibantu ditayangkan videonya oleh Dr. Noval. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana peran orang tua dalam mendukung pola asuh anak autisme supaya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Sebagai latar belakang, telah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa keluarga itu sebagai faktor inti dalam mendukung kesehatan fisik, mental, emosional, kognitif, dan sosial. Memang pengasuhan anak berkebutuhan khusus seringkali menimbulkan stresor bagi orang tua, khususnya ibu dan keluarga. Mereka sering mengeluh bingung, lelah, burnout, dan putus asa. Hal ini diperberat dengan adanya stigma. Dan tuntutan pengasuhan ini sangat tinggi sehingga perlu untuk penyuluhan bagaimana pengasuhan yang baik bagi anak autisme. Yang harus diketahui, anak berkebutuhan khusus menurut Heward adalah anak ini berbeda dengan anak lain dari perkembangannya, pertumbuhannya berbeda yang disebut neurodivergen. Jadi pola komunikasinya itu memang berbeda, walaupun secara fisik itu tampaknya itu sama saja, begitu. Tapi komunikasinya perlu keterampilan khusus. Nah, tadi telah disampaikan dengan baik oleh Dr. Sandi mengenai batasan gangguan spektrum daripada autisme, ya, di mana trias autisme itu meliputi gangguan sosialisasi, komunikasi, dan perilaku, dan screeningnya nanti akan diajarkan oleh Dr. Sani, ya. Terima kasih Dr. Sani. Sedikit ulasan mengenai gejala autisme, yaitu biasanya anak itu sulit berinteraksi dengan anak yang lain dan tidak ada kontak mata. Sukanya menyendiri, ya. Nah, yang aneh itu sering tertawa. Habis tertawa kemudian dia menangis. Terus kalau kemana-kemana tuh membawa bagian dari benda. Misalnya tutup botol, atau tutupnya pensil, ada yang membawa buliran padi, atau mainannya, dan kalau diingatkan dia akan marah. Kalau adik-adik usia 3 tahun, kalau ada mobil-mobilan dirusak begitu, kalau anak autisme hanya disusun berderet-deret. Dan cenderung sangat teratur. Bila ada perubahan pada jadwal, maka anak itu akan marah, ya. Terus ambang frustasinya juga rendah. Nah, ini tadi telah dijelaskan dengan detail oleh Dr. Sania mengenai tanda-tanda dan gejala anak dari autisme, sehingga saya lewatkan. Terus epidemiologinya, ini tidak memandang ini, ya, ras, golongan ekonomi, semua itu berisiko untuk terjadinya autisme. Nah, ternyata kita harus memperhatikan
exposure atau paparan prenatal, di mana banyak penelitian mengenai misalnya toksin-toksin atau zat-zat patogenik gitu ya. Dan risiko postnatal ya, paparan-paparan di lingkungan. Itulah yang mendasari teori gut dysbiosis ya, di mana banyak anak autisme harus menjalani diet. Selain itu juga perlu terapi farmakoterapi ya, dukungan lingkungan, dan juga adanya pola hidup yang baik begitu. Nah, memang tidak mudah untuk menerima anak ABK. Awalnya pada ostrich-fase itu orang tua tuh menyangkal, anak saya tuh sama dengan yang lain, tidak ada bedanya ya. Kemudian taraf berikutnya special designation, orang tua mulai sadar, oh anakku itu berbeda, dan mulai mencari sumber informasi. Ya. Setelah mencari sumber informasi, di fase normalisasi orang tua itu menyadari dan membuat sedikit perbedaan tentang pengasuhannya, terus tentang komunikasinya, dan menginginkan pola belajar yang lebih teratur dan lebih spesifik untuk anaknya. Nah, akhirnya tahap terakhir self-actualization, orang tua itu bisa menerima dan memilihkan sekolah yang tepat untuk anak-anak mereka. Nah, ini tergantung pada fase apa pasien itu datang ke kita. Jadi memang penanganannya itu berbeda-beda. Ada yang mudah untuk ditangani, ada yang sukar karena tergantung juga dari keparahan autisme dan dukungan dari orang tua dan keluarganya. Di sini faktor keluarga itu sangat vital karena keluarga sebagai faktor mikrokosmos, jadi faktor inti sebelum anak itu bergaul dengan sekolahnya, dengan lingkungan itu perlu dukungan orang tua. Jadi perlu hubungan yang positif, komunikasi yang positif, karena orang tua yang menerima anaknya dengan apa adanya itu bisa bekerja sama dengan guru, psikolog, psikiater sehingga tata laksana dari anak autisme itu menjadi optimal. Di sini perlulah kita mengenal positive parenting. Positive parenting itu artinya adalah bagaimana orang tua itu menjalin komunikasi yang hangat dengan orang tua, dengan anak, terus memperhatikan dengan empati ya, banyak mendengarkan, terus pendidikannya juga konsisten. Anak lebih banyak diberi pujian daripada hukuman, gitu, sehingga anak itu menimbulkan rasa positif dan percaya diri. Nah, itu disebut pola asuh yang otoritatif. Otoritatif itu artinya bisa menerima kondisi anak apa adanya, kelebihannya, kekurangannya. Terlepas dari anak autisme, mereka biasanya mempunyai talenta khusus. Biasanya ada yang senang musik, gitu ya, atau keahlian dalam mewarna, itu kita cari talentanya. Kemudian orang tua selalu terlibat dengan hangat, ya, sensitif, responsif, selalu terhubung, involved, gitu. Dan memberi perintah itu yang jelas, terbagi sesuai dengan usia anak, tidak membedakan dengan saudaranya atau dengan temannya. Nah, di sini akan tercipta pembinaan pertumbuhan kognitif, sosial, emosional sehingga anak itu merasa senang, dihargai, dicintai, dan anak akan berbahagia. Nah, positive parenting ini digambarkan secara sederhana, yaitu orang tua selalu memberikan dukungan ya. Kalau di sekolah biasanya ada prom atau guru bantu. Terus orang tua tuh terlibat kalau bermain dengan anak atau mengerjakan tugas itu orang tua ikut mendampingi. Artinya tidak mengambil alih menjawab tapi mendampingi. Nah, menegakkan pola hidup yang sehat misalnya dengan olahraga. Terus memberikan pujian kalau anak-anak berperilaku positif. Nah, pujian itu tidak selalu uang ya, mungkin stiker, terus tanda jempol begitu ya. Jadi token-token gitu. Selalu mengajak anak berbicara ya, memberikan pujian. Terus selalu mendengarkan ya, karena kita akan mempunyai 2 telinga, 1 mulut, jadi banyak mendengarkan. Terus kalau kata-katanya anak tidak dimengerti ya kita berikan penjelasan. Ya.
kita berikan dukungan, support dalam melakukan tugas-tugasnya. Ya. Menegakkan aturan-aturan itu harus disiplinnya sama dalam keluarga dan selalu sabar. Katanya 3S super, sangat sabar. Prinsip-prinsip positive parenting adalah kita membangun hubungan emosional yang kuat. Luangkan waktu berkualitas bersama anak. Prinsipnya yaitu kita menunjukkan love, limitation, let them grow up ya. Jadi memberikan kasih sayang, ya. Terus jabat tangan, pelukan, kata-kata positif, terus membiarkan anak berkembang sesuai dengan derajat perkembangan. Mempelajari anak ya, mengajarkan anak dengan emoji-emoji, oh kamu itu sedang marah, kamu sedang sedih gitu ya. Hargailah setiap perbedaan-perbedaan pada anak dan kita tidak membanding-bandingkan, tapi kita fokus pada potensi anak. Terus gunakanlah penguatan yang positif, misalnya ya, hebat, adik sudah bisa merapikan mainan sendiri. Reward-rewardnya tuh nggak usah uang ya, tadi telah disampaikan stiker waktu bermain ya, memberikan makanan yang disukai. Hindari misalnya hukuman fisik ya, dipukul, dicubit, atau kamu tuh bodoh, jelek gitu. Karena anak akan minder dan akhirnya marah. Ciptakanlah struktur dan konsistensi ya. Nah, biasanya anak-anak itu memang konsisten. Jadi kita bisa memberikan dukungan dengan visual support gitu ya. Namanya visual schedule atau jadwal dengan gambar-gambar yang menarik. Kemudian siapkan anak ya, nanti kalau misalnya ada perubahan-perubahan dalam rutinitas kita beritahukan sebelumnya. Nah, kalau mengajarkan keterampilan baru hendaknya secara bertahap, step by step gitu. Yang paling bagus yaitu pendekatan visual dan kita ulangi. Terus metode social stories, artinya cerita sosial. Jadi anak itu bisa memahami situasi sosial yang ada. Yang nomor 6, mengatur ekspektasi, jadi sesuaikan kemampuan anak. Jadi tidak sesuai usia kalender tapi usia mental anak ya. Nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Sani di anak perkembangan anak. Terus juga fokuskan pada kemajuan, bukan kesempurnaan. Intinya kita berempati, tidak memaksa anak untuk bersosialisasi atau beraktivitas secara berlebihan karena mereka itu memang komunikasinya berbeda. Nah, yang terakhir nomor 7 yaitu hendaknya orang tua menjadi role model yang positif karena orang tua akan menjadikan contoh bagi anak-anaknya. Jadi kita harus super sabar sekali dan menghargai setiap kemajuan anak. Bagaimana contoh-contoh ya positive parenting pada kehidupan sehari-hari? Misalnya anak yang tidak dipenuhi kebutuhannya biasanya tantrum, gulung-gulung, nangis, teriak-teriak. Nah, kita menenangkan anak ya. Kita bawa anak ke posisi yang lebih tenang, situasi yang tenang. Oh, saat ini adik sedang kesal ya. Ibu mengerti kamu kesal karena kamu ingin sesuatu atau karena suasananya sangat ramai ya. Nah, kalau anak itu perilakunya positif, menyapa orang lain, wah adik hebat ya, pintar, tos gitu misalnya ya. Atau anak tuh sulit sekali mengikuti instruksi. Nah, gunakanlah tadi visual support. Terus kalau anak kewalan ya karena perubahan jadwal, itu tiba-tiba misalnya guru lesnya itu tidak bisa digantikan yang lain, itu kita berikan penjelasan sebelum anak itu masuk ke ruangan tersebut. Ya, kita bisa menggunakan timer atau kartu transisi. Nah, bagaimana sih parenting yang baik? Kalau usianya itu usia sekolah atau prasekolah, kita memang boleh sebagai supervisor membimbing dan mengontrol. Tapi kalau anak-anak autisme tadi sudah remaja, nah kita menjadi konselor ya, dan mengawasi dari jauh, tidak terlalu mengatur gitu ya. Seperti teorinya Chapman, kita membimbing bukan menolong,
terus mengatasi segala kesulitan anak. Biasanya kalau terapi bermain itu orang tua yang memilihkan mainan, itu tidak betul. Yang betul itu anak biar memilih sendiri. Kalau makan juga gitu ya, table manner. Anak dibiarkan makan sedikit demi sedikit. Kalau mandi juga tidak selalu dimandikan. Kalau 4-5 tahun dan anak sudah mampu, maka didampingi, tapi tidak diambil tugasnya semua, dipakaikan bajunya, kaos kakinya dan sebagainya. Jadi nanti anaknya menjadi dependent gitu, dan nanti kalau sekolah akan kesulitan. Manfaat positif parenting, tentu saja pengetahuan anak akan meningkat ya. Selain orang tua juga menjadi lebih aware dengan memberikan pujian, disiplin yang tegas, yang sesuai usia anak, membiarkan mereka berkembang, ternyata anak itu akan menjadi lebih baik ya. Terus anak itu menjadi trust pada kita, komunikasinya menjadi lebih baik. Terus suasana dalam keluarga itu akan baik ya. Terus anak itu akan cepat perkembangannya, perkembangan kognitif dan perilaku prososial. Jadi dia bisa diterima oleh lingkungannya dengan baik, karena anak itu menjadi anak yang manis, tidak mudah marah, emosi, teriak-teriak ya. Jadi anak itu perilakunya positif karena orang tua selalu memberikan dukungan, pujian, ya, memberikan peran positif, sehingga anak itu selalu merasa percaya diri, ya, meningkatkan kemandirian, dan anak itu bisa berbahagia. Nah, pola interaksi ayah dan ibu dengan anak, memang kalau ibu itu biasanya itu lebih bersifat pendampingan ya, makanya PR untuk ayah. Kalau yang bermain motorik kasar itu nanti sebaiknya dengan ayah ya, dan juga karena itu bisa menstimulasi fisik dan emosional. Jadi ayah dan ibu itu perannya sama, tidak bisa hanya diserahkan ke ibu saja. Ayah hanya mencari uang ya, ternyata itu sangat penting peran ayah. Peran orang tua yang sangat bagus dan inti adalah terimalah kondisi anak Anda secara apa adanya. Dan kenalilah gejala yang tadi telah diterangkan oleh Dr. Sani. Oh, ini terias dari autisme misalnya. Jadi sudah mengenal dan segera mencari pertolongan. Nah, kalau ada hambatan-hambatan dalam perilaku, dalam emosinya, mungkin bisa komunikasikan dengan terapisnya, psikolog klinis, atau kalau tantrum ya, nangis berlebihan, itu sulit tidur, bisa dikonsultasikan ke psikiater anak dan remaja. Setiap anak selalu ada talentanya masing-masing. Berilah pembelajaran sesuai talenta anak, bukan sesuai keinginan orang tua. Terus luangkanlah waktu untuk bermain, karena dengan bermain mengajarkan anak itu untuk sportif dan belajar untuk berdisiplin ya. Pengasuhannya juga yang seragam. Jadi disiplinnya sama, yang ambil keputusan itu berdasarkan musyawarah mufakat. Yang penting harus terjalin hubungan, antarkanlah kalau ke tempat terapis itu ya, supaya nanti bisa berkomunikasi dengan terapisnya, apa-apa hambatannya, apa yang harus dilakukan gitu ya. Berikanlah selalu dorongan pada anak dan berikanlah reward yang positif. Nah, yang harus digarisbawahi, sekolah itu adalah tempat belajar dan bermain. Jadi janganlah memilih sekolah yang tidak sesuai dengan keterampilan anak. Sebagai kesimpulan, peran keluarga memang sangat penting dan tidak ada yang bisa menggantikan dalam tumbuh kembang anak dengan spektrum autisme. Kita perlu pendekatan yang penuh kasih, konsisten, proaktif, karena keluarga dapat menjadi fondasi yang kuat bagi tumbuh kembang anak secara optimal, baik dalam aspek sosial, komunikasi, maupun kemandirian anak di saat remaja dan dewasa. Sekian penyajian dari saya. Mungkin kalau ingin membaca beberapa jurnal tentang perkembangan bisa dibaca di Jurnal Psikiatri Surabaya. Nah, ini beberapa buku tentang perkembangan anak-anak autism, terus bagaimana melakukan deteksi dini, bagaimana cara kita
melatih regulasi emosi atau mengenal gejala-gejala dari autisme bisa dibaca pada buku berikut. Sekian penyajian saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Yunias atas wawasan dan penjelasan yang luar biasanya. Dan semoga materi yang telah disampaikan ini bisa menambah pemahaman kita semua ya dalam mendampingi anak-anak dengan spektrum autisme dan lebih baik lagi. Nah, tadi saya diinfo Dokter Yuniasnya sudah bisa hadir. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Oke, kita mungkin bisa langsung ke pertanyaannya ya, Dok ya. Iya, selamat siang, Bu Moderator. Oke, ini ada yang bertanya nih, Dok. Izin bertanya, Dokter Yunias, kapan kita berikan pengobatan untuk agresivitas ASD dan apakah APG atipikal seperti aripiprazol lebih baik dari APG tipikal? Lalu apakah bisa kita berikan cariprazin dan apa indikasinya, Dok? Terapi seperti neurofeedback, TMS, apakah membantu ASD? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Maaf kalau suaranya kurang jelas Iya, ya. jelas kok, Dok. Di sini memang sering salah pemahaman antara ASD dan ADHD seperti yang dijelaskan oleh pemateri sebelumnya ya. Kalau ADHD itu biasanya pada usia sekolah dasar. Memang ada gejala inatensi, hiperaktif dan impulsivitas. Tetapi itu minimal di dua tempat yang berbeda. Jadi di sekolah dan di rumah sama. Tetapi untuk komunikasi interpersonalnya itu bisa. Kalau keterlambatan berbahasa dan tidak walaupun dia pintar begitu ya, itu mungkin adalah salah satu gejala dari Asperger syndrome yang dikatakan high functioning dari autism. Nah, yang sering menimbulkan pertanyaan adalah saya selaku psikiater anak, kapan memberikan obat tadi ya? Nah, itu bila ada perilaku yang merusak gitu ya, mengganggu lingkungan. Misalnya, obat itu kan belum tentu psikotropika ya, karena penyebab dari autisme sendiri belum jelas. Nah, seperti teori yang terbaru yaitu kesehatan mukosa usus. Jadi adanya disbiosis itu ya. Jadi kalau anaknya diare atau tantrum, begitu mungkin ada gangguan mikrobiota di ususnya. Nah, itu yang perlu diterapi. Makanya kadang kita memberikan ya anti jamur, anti parasit ya, bermacam-macam itu. Nah, aripiprazol dan risperidon itu memang sudah di-approve oleh FDA dari berbagai macam penelitian begitu ya. Jadi sudah evidence based. Gunanya selain untuk agresif, juga untuk supaya merangsang stimulasi berbicara. Karena bekerjanya di parsial dopamin agonis. Sedangkan untuk pemakaian cariprazin untuk anak-anak itu memang sampai saat ini belum ada penelitiannya begitu. Nah, yang sering ditanyakan itu apakah obatnya Dokter Yunias nanti menyebabkan ketergantungan ya? Kapan berikan? Terima kasih pertanyaannya. Itu apabila sangat mengganggu ya. Karena kalau anak-anak usia prasekolah misalnya tantrum itu kan kalau di bawah 3 tahun masih normal ya. Tapi nanti pendekatannya bagaimana? Seperti saya jelaskan tadi, oh kamu sedang kesal ya, kamu sedang marah ya, begitu. Jadi sesuai kondisi anaknya dan untuk lama pemberian ya tergantung kemajuan terapi karena terapi bersifat bio, psiko, sosio, spiritual begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dok atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Dok. Mohon izin bertanya, Ya. Dokter. Anak saya usia 5 tahun sempat disarankan untuk oleh dokter rehabilitasi medik yang sedang menangani terapi anak saya bahwa jika anak saya tetap kesulitan berkonsentrasi disarankan lanjut ke psikiatri untuk diterapi obat. Bagaimana menurut dokter apakah dengan usia 5 tahun tersebut apa memang sudah diperlukan atau tidak terkait terapi obat? Iya, jadi terapi obat itu tergantung kondisinya ya Ibu-Ibu ya. Belum tentu obat, mungkin pemateri sebelumnya itu juga sering memberikan terapi berupa vitamin-vitamin ya, karena berbagai macam
penelitian anak-anak ABK itu kekurangan zinc ya, di mana zinc itu juga perlu untuk mediasi produksi hormon serotonin, norepinefrin, dopamin. Misalnya kami juga memberikan zinc, vitamin D3 itu ya yang nanti akan diteliti secara khusus oleh Dokter Sani begitu. Vitamin B12 juga untuk neurotransmitter, juga omega 3. Jadi nggak usah takut kalau obat itu intinya belum tentu obat penenang ya. Adapun yang dirujuk ke psikiatri itu untuk modifikasi perilaku begitu. Terima kasih pertanyaannya. Baik, Dok. Oke. Ada pertanyaan terakhir mungkin ya, Dok. Ada yang bertanya, anak saya usia 13 tahun, diagnosa awal ASD karena speech delay. Baru saja lulus SD, selama sekolah pakai obat Prohiper supaya lebih fokus. Pertanyaannya, apakah obatnya ini terus dilanjutkan? Anak saya akan lanjut ke SMP homeschooling yang datang ke sekolah. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang bagus mewakili ibu-ibu yang lain karena orang itu selalu takut kalau diberi obat dokter anak misalnya ya. Internet itu nggak takut, tapi kalau dokter jiwa takut ketergantungan. Nah, pemberian obat itu juga sesuai indikasi, sesuai dosisnya, sesuai waktunya ya. Jadi untuk durasi itu tergantung keterampilan anak. Biasanya di atas 12 tahun itu obat di tapering off. Tetapi ada juga yang autisme dewasa atau ADHD dewasa itu sering juga ke psikiater. Bahkan juga seorang dokter dia memang membutuhkan terapi metilfenidat. Jadi metilfenidat itu untuk dalam hal ini prohiper itu untuk meningkatkan konsentrasi begitu ya. Dan tidak menyebabkan ketergantungan kalau digunakan sesuai dengan indikasi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya. Baik, dokter. Terima kasih banyak, dokter, sudah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Sangat membantu sekali pastinya buat mungkin Bapak Ibu yang masih memiliki kebingungan ya terkait, karena banyak banget yang mungkin menyalahartikan di mana kayak kalau menggunakan obat itu bisa bikin ketergantungan ya, Dok. Oke, ya karena kalau jiwa itu mereka takut sekali ya. Karena dulu jiwa erat dengan gangguan jiwa berat ya. Iya. Ya. Oke. Baik, Terima kasih. Terima kasih banyak, dokter. Salam hangat untuk ibu-ibu. Tetap semangat ya yang putra-putrinya autisme. Karena autisme sekarang bisa diterapi asal keluarga berperan begitu. Dan tidak saling menyalahkan. Terima kasih. Terima kasih banyak, dokter. Ya. Baik, kalau seperti itu, karena kita sudah mencapai ke penghujung acara, saya akan kembalikan lagi ke rekan saya, Ratih. Terima kasih, Herlina. Bapak Ibu sekalian, kita telah sampai di penghujung acara webinar ini. Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber yang telah membagikan ilmunya sepanjang hari ini. Ada Dr. Sani, ada Dr. Riza, Dr. Yunias, dan juga tadi di awal Prof. Pras sendiri hadir untuk acara pembukaannya. Mungkin satu aja permintaan dari kami untuk teman-teman dari dokter-dokter dari Fakultas Kedokteran UNER, mungkin diwakili Dr. Sani, Dok, kalau berkenan untuk memberikan closing statement, atau mungkin ada pesan-pesan terakhir untuk para orang tua yang hari ini sudah bergabung, begitu juga praktisi-praktisi yang sudah banyak belajar hari ini. Silakan, Dok. Terima kasih. Terima kasih lagi sekali lagi untuk teman autis ya, seluruh tim dan juga yang telah ikut dan hadir join dalam webinar siang hari ini. Mungkin sedikit dari kami bisa menjadi penyemangat, pencetus untuk kita bisa terus mendampingi anak-anak, melakukan deteksi lebih dini lagi dan melakukan intervensi yang optimal supaya anak-anak kita bisa bertumbuh dengan lebih optimal. Nah, mengingatkan juga karena kita pengabdian masyarakatnya masih akan berlanjut, nanti kita akan melakukan ronde 2 di kota Probolinggo, kembali bekerja sama dengan teman autis dan rekan-rekan di Probolinggo. Divisi Neurologi Anak akan mengunjungi kota Probolinggo di tanggal 24 Juli, sekaligus berkenaan dengan Hari Anak Nasional, sehingga apabila ada Bapak Ibu yang memiliki kerabat
yang mungkin mengalami gejala-gejala tersebut, maka boleh nanti kita akan infokan lebih lanjut. Boleh kalau usianya masih 16 bulan sampai 30 bulan, isi screening MCAT-nya atau mungkin langsung datang dan mendaftarkan diri untuk bisa berkonsultasi secara langsung nanti di Kota Probolinggo pada tanggal 24 Juli. Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Selamat siang. Terima kasih, Dokter Sani. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini tidak hanya menambah wawasan, tapi juga menjadi bekal untuk kita semua ya, Dok. Baik sebagai orang tua, pendidik, tenaga kesehatan, masyarakat. Kita pengen sama-sama menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, lebih ramah terhadap autisme. Itu juga salah satu visi utama dari teman autis. Sekaligus mengingatkan bagi peserta yang membutuhkan sertifikat partisipasi, silakan hubungi nomor yang sudah ada di kolom chat. Akhir kata, jangan berhenti belajar, jangan lelah untuk peduli. Mari kita terus bergerak bersama untuk membangun Indonesia yang ramah bagi semua anak tanpa terkecuali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Kita foto dulu. Oh, Oh iya, boleh, baik. Saya lupa. Boleh, boleh, boleh. Mungkin boleh dinyalakan videonya ya. Buat kita foto bersama. Di sini ada 3 layar, jadi nanti kita foto satu-satu ya. Baik. Oke, aku tunggu dulu ya sampai semua sudah menyalakan kameranya. Kita masih tunggu sebentar Ini ya. sekali nggak cuma ibu-ibu, banyak bapak-bapak Iya. juga. Oke, masih ada yang mau Oke, menyalakan kameranya. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar di screen kedua ya. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. sudah? Sudah. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih semuanya. Terima kasih.